Tes tes. Oke. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Mas Fajar. Ngobrol santai tentang toponimi. Toponimi Indonesia. Oke. Masih 5 menit lagi. Halo Mbak Arifah. Lagi cek sound dulu Mbak Arifah. Suaraku terdengar kah? Kita wave dulu. Suaraku masuk kah? Tes. Wah. Penontonnya baru satu ini Mbak Arifah nih. Wah, masih sendirian. Tenang. Biasanya 4 menit sebelum peserta pertama akan mendapatkan kue Jeko nanti ya Mbak Rifa ya, dikirim oleh Mbak Septin. Oke, bagus kedengaran. Kita nunggu persis jam ini 13 kok 13 waktu Belanda ya. Aku menyendiri di pojokan. Nanti online. Tak kontak Mas Fajar dulu. Oke, dan coba nanti ku invite, nunggu Mas Fajar dulu deh. Kita tes dulu. Aku tadi ke kantor, Pe. Wah, ini harus dipotong bagian ini nanti ya. Musik soundtracknya kurang ora, Pe? Kedengeran nggak, Pe? Aku menyendiri di pojokan kamar belakang menggunakan lighting yang lampu belajar. Tes. Oke, kita tunggu yang lain. Jadi Mas Fajar cara invite orang. Oke, 3 menit lagi. Fajar. Oh, Fajar Erika udah online juga. Sekejap. Kita tunggu 3 menit lagi ya. Sayup-sayup ya, aman ya berarti ya. Oke, tak pelan biar ada nuansa Jogja gitu loh. Tak putar-putar Jogja terus lah ya, dan bos nanti kan. 3 menit jamku jam berapa ya? Jam laptop. 3 menit lagi persis. Oke, Mas Fajar. Kali ini kita akan membahas, kita kupas pula, kita mulai pada tamu istimewa. Ini adalah Mas Fajar. Wah, ngetiknya susah juga nih ternyata. Mas Fajar Erika. Beliau sudah tampak online. Kita sambil memancing yang lain. 2 menit lagi. Mbak Arifah harap sabar ya menanti Jeko nanti dalam perjalanan, nggak tahu sih perjalanan kemana ya. Semoga bisa di save ini nanti ya. Halo Mas Wilman. Oke, Mbak Eksi. Halo Mbak Eksi, apa kabarnya, kapan nih sama Cipinang? Halo Mbak Tika. Oke, udah mulai rame. Saya coba undang Mas Fajar ini. Mas Fajar juga udah online. Harap bersabar ya teman-temannya. Oh ya, Jeko nanti aman Jeko. Saya coba undang Mas Fajar dulu. Beliau juga sudah online. Ya, coba invite beliau. Jadi hari ini kita akan ngobrol santai tentang toponimi. Apa itu toponimi ya? Saya juga nggak ngerti nih apa itu toponimi dan kenapa orang. Wah, ini Mas Fajar, udah join Mas Fajar. Saya sudah coba invite Mas Fajar. Mungkin bisa di-approve Mas Fajar. Saya sudah coba invite Mas Fajar, tes. Ada undangan. Mas Fajar. Saya coba invite lagi. Fajar. Oh, masih ada invitation-nya. Mas Fajar Erika. Sebentar, saya coba cek dulu. Sudah saya invite Mas.
Bertahan ya teman-teman semuanya bersama kegilaan saya. Oh, unable to join. Bentar, saya coba kontak lagi. Fajar. Saya invite. Go live with Fajar. Cek. Wah, ini ternyata pas. Saya juga ya. Tahan ya guys ya. Kita tunggu Mas Fajar lagi. Coba untuk gabung lagi. Cek lagi Mas. Barusan undang kembali. Oke, kita lihat. Katanya expired. Dan Mbak Tika, halo Mbak Tika, gimana kabarnya? Mbak Tika dan Mbak Arifa, terus oh ini ada Ibu Sonya kali ya, Ibu Sonya, kemana temennya Mas Fajar. Saya lagi coba undang lagi Mas Fajar, semoga bisa masuk. Oh ada Mbak Tata, waduh jauh-jauh ini dari, nah saya perhatikan dulu, dari Bandung, Bandung, Jogja, Bandung. Saya coba undang Mas Fajar lagi. Kita ada kendala, oh bisa invite lagi, go live. Ya, ulang lagi barusan. Halo Mbak Tata. Aku dapat kiriman PGSP. Ternyata sudah setahun yang lalu. Isinya plakat ternyata. Dan plakatnya itu patah. Mana nih Mas Fajar? Sekejap ya. Pasti masih azan juga. Sorry. Masih ada kendala dari Mas Fajar. Oke, Mas Fajar udah gabung. Tes. Halo Mas, tes. Halo. Maaf, ada kendala teknis sedikit. Aman. Ini baru azan ternyata ya pas, tapi enggak. Ya udah. Oke, ini udah ada teman-teman nih Mas Fajar, kita sapa-sapa dulu mungkin nih Mas Fajar sebelum ada teman-teman, ada siapa aja nih? Oh, ada 9 lumayan Mas Fajar nih. Ada Mbak Tika itu dari BIG ya, Badan Informasi Geospasial nih Mas Fajar. Ada Mbak Tika Tata. Salam. Wah ini kayaknya banyak teman-teman yang Mas Fajar ini. Oh Ini ada Mbak istriku juga Eka. join. Wah mantap. Ini mohon izin dulu nih ke istrinya nih, suaminya saya baca ngobrol nih. Iya. Ini kayaknya pertama kalinya kita ngobrol ini ya Mas ya. Kayaknya kita bisa langsung. Kita mulai aja dulu ya Mas. Kayaknya udah lumayan lah, ada 8 lah, minimal 8 dengan kita ya. Oke, teman-teman semuanya. Oh, nanti kita ajak yang lain untuk request, jangan khawatir nanti kita. Oke, teman-teman semua, ini nanti rencananya rekaman akan coba kami unduh, nanti kita unggah ke YouTube saya dan YouTube-nya Mas Fajar. Jadi kita akan ngobrol ini tentang toponimi. Sebelum itu saya mengenalkan Mas Fajar dulu nih. Walaupun saya belum kenal banget ini sebenarnya dengan Mas Fajar ini, tapi ini saya menganggap Mas Fajar ini sebagai sahabat saya di toponimi. Kenapa? Karena menggeluti toponim itu sesuatu yang susah untuk nemu sahabatnya ini. Jadi ketika Profesor Mutamia ya memiliki banyak muridnya dan luar biasa banyak merekrut kolega-kolega yang akhirnya berkecimpung di toponim, saya pribadi cukup senang, cukup gembira. Termasuk Mas Fajar ini salah satu yang berhasil saya bajak pertama kalinya ini untuk live di Instagram. Jadi live Instagram saya ini Mas live yang ketiga kalinya kalau nggak salah. Live pertama saya mengajak kolega saya yang dulu di BNPB, kemudian dia seorang blogger yang menginspirasi pertama kali saya menulis. Terus live Instagram yang kedua bersama dosen tata ruang ya, Plano, kebetulan ada tingkat. Nah ini yang ketiga kalinya ya, cukup lama vakum dan ya inilah momen yang penting, timingnya pas lah. Kebetulan kita menginisiasi dengan chatting aja nih awalnya Mas ya, sekedar iseng, kemudian keingat ada nih peraturan pemerintah nih teman-teman, nanti kita agak mengulik ke sana, ada peraturan pemerintah yang terkait toponimi. Nah ternyata secara peraturan pemerintah, terus Mas Fajar tiba-tiba kirim email, wah mantap ini, riset kecilnya cukup banyak teman-teman kalau Mas Fajar ini terkait toponimi. Yang menarik lagi ini pengenalan saya, ketika mengenal Mas Fajar itu saya membaca ini laporan Gigen Mas Fajar di 2017 kalau tidak salah ya, Mas Fajar bersama Profesor Mutamia submit technical paper di situ kan. Wah ini Fajar Erika,
Wah, saya penasaran langsung ini. Waduh, Prof-nya punya murid siapa lagi nih? Mantap ini tampaknya. Oh, Mas Fajar. Dan risetnya cukup menarik, teman-teman. Nanti kita coba ulas ke sana ya, lebih dalam lagi. Seperti apa dan mengapa seorang, ini apa nih, sosiopsikologi kayak Mas ya? Atau apa nih? Dosen Iya, sosiopsikologi ya, tepatnya, atau seperti ini. Ya, oke, nanti kita ulas ya. Jadi, penasaran saya pertama, saya dulu selalu berpikir, eh, bisa nggak sih psikologi ini kawin dengan geografi? Saya dulu berpikir seperti itu, Mas. Walaupun saya nggak dapat orang psikologi ya, dapatnya orang geografi juga. Jadi bagaimana psikologi dengan orang geografi? Jadi saya sampai 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 guyon ke teman-teman di geografi, di dosen geografi sana. Saya bilang saya siap ngajar nih, namanya geopsikologi, geografi psikologi gitu kan. Dan ternyata setelah saya lihat, oh ini ternyata kaitannya ke sosiopsikologi, lebih jauhnya ke sana. Nah ini cukup menarik. Nah saya ingin tahu lebih dalam nih sebenarnya apa sih sosiopsikologi, bahkan sampai membuat Mas Fajar tertarik ke toponimi. Kurang lebih itu nanti kita ngobrol ke sana ya. Nah menariknya lagi kalau teman-teman lihat poster, jadi ketika poster kita bagikan nih Mas ke grup di kantor ya, iya. nah, Pak Kepala Pusat tuh langsung bertanya ini, memancing sih. Sebenarnya Kepala Pusat Pak Ade Komara itu tahu sebenarnya. Cuman memancing saja. Mas Haji, apa itu onomastika? Waduh, kan istilah baru ya. Dari peneliti komunitas onomastika Indonesia, apa itu onomastika? Saya hanya jawab sederhana saja. Terkait toponimi dan nama orang atau antroponimi. Nah, ini nanti Mas Fajar deh yang bisa menjelaskan. Jadi nanti kita akan, teman-teman, kita akan ngobrol bersama Mas Fajar Erika. Nanti beliau saya minta untuk menjelaskan profilnya ya. Saya hanya mengenal baru sedikit, ini baru pertama kalinya kolaborasi, dan semoga ke depan kami berdua bisa kolaborasi untuk memasyarakatkan toponimi, terutama bagaimana mendekatkan toponimi ke masyarakat lah, seperti itu. Kemudian bagaimana sebenarnya riset-riset toponimi dari berbagai sudut pandang. Khawatirnya kalau teman-teman di kantor, itu terutama saya, lihatnya hanya dari sisi spasial Mas, dari titik koordinat dan nama gitu kan. Padahal lebih dari situ, lebih dari itu mungkin dari tadi psikologi dan apapun. Oke, langsung saja Mas Fajar. Saya minta Mas Fajar untuk mengenalkan dirinya nih, singkat, profil diri singkat, nanti habis itu saya pancing dengan pertanyaan, kita diskusi saja. Monggo Mas Fajar. Ini mumpung teman-teman boleh Iya. disapa nih. Waduh, waduh. Kalau ada teman-teman yang Mas Fajar nih boleh disapa. Ini Silakan. banyak. Ada adanya teman Banyak Mas ini. Haji juga. Ada Mbak Ade Siap. dari Oh, FIBUI juga. Halo Mbak Ade. oke, oke. Monggo Mas Fajar. Iya, pertama apa kasih banyak Mas Aji ya. Ini sebenarnya saya kali pertama IG live, saya setahu saya IG live tuh hanya untuk selebgram gitu. Saya Nggak masuk apa, aku kita sesama selebgram ini Mas. Selebgram baru kita. iya benar. Iya benar, terima kasih Mas Haji. Sebenarnya terima kasih juga sudah mengenalkan. Sebenarnya saya awal saya mikir ini kayaknya apa nggak terbalik ya, karena kalau membahas tentang toponimi, kalau kita teman-teman ya lihat latar rekam jejak Mas Haji ini tuh, kalau saya tuh baru beberapa tahun lah. Kalau beliau ini sudah lebih dari 1 dekade loh mengurus toponimi. Jadi kayaknya harusnya saya Wah, mengundang beliau gitu, wawancara gitu kan. Dan apa ya, belum lagi publikasi Mas Aji ya di Research dan juga Scopus ya. Ya, terima kasih Mas Icu sudah undang ya. Betul sekali. Kenapa apa namanya ya? Iya, saya Fajar. Saya sehari-hari punya ada 2 afiliasi resmi ya. Pertama itu saya dosen psikologi sosial di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. eh, Punya NU di Jakarta. Lalu juga saya juga peneliti di Division for Applied Social Psychology Research, DSPR, Lembaga Riset Psikologi Sosial. Dan nanti ini ada hubungannya juga secara langsung dan tidak langsung dengan nama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sekarang saya juga berusaha untuk memperjuangkan agar tidak tambah semester untuk kuliah saya ini, karena sudah di ujung tanduk mungkin ya Mas Haji. Jadi ya saya harus lulus, jadi biar bisa segera bisa banyak, barangkali ada kerjasama yang bisa kita lakukan di masa yang akan datang. Itu terus juga apa tadi Mas ya, perkenalan di langsung toponim ini Mas, apa? kenal dulu. Ya, ini. Jadi sekarang ini udah kenalan ya. Sekarang saya pancing nih Mas. Backgroundnya kan tadi ya, psikologi sosial ya. Kok bisa gitu Mas tertarik toponimi? Apa yang trigger atau memantik Mas Fajar itu tertarik riset untuk toponimi? Sekolah S3-nya toponimi lagi kan, luar biasa itu. Iya betul Mas. Jadi sebenarnya ini suatu apa ya, saya juga tidak menyangka ya Mas, kenapa bisa ter apa ya, Terjebak, tenggelam terjebak. gitu. S1 saya itu psikologi, Mas Haji. Hmm. Psikologi sosial untungnya gitu loh. Jadi maksudnya nggak terlalu jauh sih harusnya.
Terus 2013, pokoknya selepas lulus 2011 itu saya udah mulai ya kerja di lembaga riset psikologi di UI juga. Lalu saya punya kecintaan terhadap bahasa gitu loh, ilmu linguistik gitu ya. Dulu saya tuh fansnya Mas Ivan Lanin lah, Bang Ivan Lanin kalau mungkin tahu ya itu. Oh, siap. Jadi akhirnya 2013 gitu ya, saya masih ada rencana ingin lanjut sekolah ke linguistik waktu itu, tapi masih galau jadi iya atau tidak. 2013 itu tidak sengaja ketemu dengan Bu Mia atau Prof Mutamia Lauder di salah satu seminar di komunitas Salihara di Jakarta ya. Saya ngobrol sedikit dengan beliau, minta kartu nama beliau, terus akhirnya sowan ke menghadap beliau di rektor UI. Waktu itu beliau masih pejabat direktorat lah. Di situ saya singkat kata adalah saya bilang nih, Prof Mia, saya ingin terjun di linguistik, saya ingin belajar linguistik lebih dalam, saya ingin kuliah di linguistik gitu loh. Sebagai orang kan artinya hijrah masih dari psikologi ke linguistik, meskipun itu hubungan yang tapi kan itu kan dunia yang baru gitu. Saya ibarat kata tuh saya mungkin murtad ini keluar dari psikologi tapi ke linguistik. Nah, saya minta bilang Prof, intinya singkat kata Prof ini seberapa punya prospek nggak sih ini linguistik Prof? Saya mau belajar nih gitu loh. Profnya dengan gayanya beliau gitu ya, dengan meyakinkan, iya banyak yang harus yang kita garap ke depannya untuk dalam linguistik. Wah, saya langsung terbakar dan banyak cerita di belakang itu juga pada pertemuan itu. Dan akhirnya saya oke. Oh gitu ya Prof. Oke, siap Prof. Akhirnya saya semakin yakin dan akhirnya mulai persiapan untuk magister di linguistik. Tapi waktu itu belum kuliah, langsung S2. Tapi 2015 udah mulai kontak Prof Mia, Prof ada buku-buku yang bisa saya baca nggak Prof gitu. Akhirnya beliau tau nggak Mas, itu yang dikirim pertama itu papernya beliau, artikel beliau waktu beliau akan pergi ke seminar Angegen di 2014 itu di Korea Selatan kalau nggak salah ya. Pokoknya itulah, kirim paper gitu, terus nih baca dulu nih. Dulu ini apa lagi, saya langsung untuk ini Mas. Saya belum kepikiran kok, kan ya tahu tapi nggak sebegitu ininya lah loh. Ya akhirnya 2015 saya disuruh datang ke FIB UI waktu itu. Saya masih ingat Januari 2015. Yang saya bikin kaget adalah pada saat itu saya langsung ikut dia diajak rapat dengan dosen-dosen di FIB, masih itu lintas disiplin, ada sejarawan, ada filolog, ada arkeolog gitu, dan mereka itu dosen senior, ada juga tentunya dosen linguistik ya, koleganya Prof Mia. Dan ya ini saya diperkenalkan, ini Fajar nanti akan mengisi di rencana riset kita di toponimi dalam aspek psikologi. Loh, kaget. Wah, ini mantap. Iya, Wak, saya nggak tahu juga lah. Ya sudah, bismillah lah akhirnya. Ternyata pada pertemuan itu beliau dan Bapak Ibu yang lain di FIBUI itu ingin menyiapkan proposal riset multidisiplin yang ingin meneliti tentang nama-nama pelabuhan di pelabuhan kuno Mas, di Pantura, mulai dari Tangerang, Cirebon, terus Semarang, lanjut ke Jepara, Gresik, segala macam, Lamongan gitu loh. Waduh, ini apalagi nih, terus akhirnya gitu ya, akhirnya disuruh ngisi di proposal itu, kira-kira di psikologinya bisa masuk apa Jar gitu. Akhirnya sudahlah, saya juga dibantu. Ternyata ya psikologi atau aspek emosi, menarik juga nih. Udah ya, proposalnya dibiayai oleh UI waktu itu, tebus, dan akhirnya kami langsung jalan-jalan tuh Mas, Pantura tuh sewa mobil kita. Iya, akhirnya ternyata seru banget ya, seru sekali ya, kita ngeliat ternyata toponim itu lebih dalam dari yang saya kira gitu. Ternyata kenapa di beberapa pantura itu ada kelenteng, ada masjid kuno, itu apa, siapa yang dulu yang datang, siapa yang menyebarkan budaya, agama, segala macam gitu loh, selain dari makna dari nama tadi. Sejujurnya 2015 itu tahun pertama ikut toponimi, betul-betul saya belum mudeng Mas, ini apa ya, sudahlah kan, karena saya ikut aja gitu ya. Itu akhirnya ya sudah, karena masih jauh kan Mas, kan dari psikologi kan hijrah ke linguistik tuh yang saya tahu tuh
ya isu-isu yang kayak Bang Ivan Lanin bahas di Twitternya beliau gitu kan, ini kayaknya lebih seru nih. Akhirnya cemplung ke dunia sejarah atau arkeologi itu. Akhirnya intinya 2005 tahun pertama itu tahun transisi lah. Sampai akhirnya nah di situ juga permulaan lahirnya komunitas toponimi, namanya komunitas toponimi Indonesia atau Kotisia. Sebenarnya itu komunitas belum resmi sih, mas, isinya dosen-dosen FIB gitu loh. Saya kebetulan karena mahasiswanya Prof Nia, akhirnya di 2015 saya juga resmi keterima S2 di sana, mulai kuliah. Terus itulah dan nah Kotisia itu di tahun kedua 2016 apply lagi, siapin proposal tentang toponimi. Nah di proposal riset kedua Kotisia ini judulnya adalah relokasi nama apa ya relokasi apa penelitian toponimi toponim yang direlokasi di Jakarta. Barangkali Mas Haji dan teman-teman pernah dengar, ya mungkin pernah dengar Kalijodo yang dulu sempat ribut-ribut ya karena ada apa yang tewas ditabrak oleh siapa, dia pulang dari mabuk-mabukan dari Kalijodo. Setelah itu Gubernur Ahok akhirnya kan memberitakan untuk tutup tuh Kalijodo, kan kontroversi itu mas waktu itu. Nah terus juga ada tidak lama berselang sebelumnya juga ada banjir di Manggarai ya, di Kampung Pulo itu kan juga terkenal ya, hampir setiap tahun banjir gitu. Terus akhirnya itu juga salah satu tempat yang kami teliti waktu itu. Nah, pada penelitian itu sudah mulai masuk aspek psikologinya, sudah mulai kental gitu mas. Nah, jadi saya mulai mudeng untuk jadi ternyata sangat bisa ya masuk ke aspek sosial, psikologi sosial gitu. Itu satu, dan di saat yang bersamaan juga Prof Mia dan salah satu dokter pertama toponim di UI itu Dr. Zarmenia Muhatta, beliau juga bilang ke saya gitu, Jar sebenarnya ada loh peneliti luar yang meneliti aspek psikologi terhadap toponimi loh, tapi saya lupa namanya, tapi coba cari aja deh. Itu dia mas yang kita kemarin bahas, Dr. Lansky ya dari Ya, ya. Australia gitu. Ya, ketemu Akhirnya ketemu Laura Konstansi iya, akhirnya. iya, keren udah ketemu loh. Saya baru ngutipnya aja. Nah, akhirnya googling, ternyata wah beneran ada nih. Wah akhirnya makin yakin tuh mas, makin yakin, wah ini saya bisa lah at least selama S2 saya bisa punya tesis nanti toponimi tapi dari aspek psikologi dan linguistik lah. Nah di 2016 itu mas, kalau dalam perjalanan apa ya, dalam perjalanan ya, pokoknya dalam perjalanan toponimi saya tuh cukup berarti mas. Pertama itu ikut terlibat di riset sebagai peneliti junior gitu ya, di riset di relokasi itu ke Kalijodo, Kampung Pulo. Terus juga waktu itu juga bukan muncul ya, rilis buku yang The Oxford Handbook of Names and Naming. Buku itu ya mungkin teman-teman yang belum tahu, itu buku apa ya, semacam buku pengenalan terhadap nama, studi nama, tebalnya minta ampun 800 halaman. Tebal banget itu, dan daftar referensinya saja tuh ada 100 halaman itu. Saya pikir, menurut saya tuh wah ini sangat spesial, karena maksudnya untuk orang yang langsung beli mas, udah beli bukunya atau ini digitalnya? Beli digitalnya atau cetaknya ini? Mahal mas, 2,5 juta, tapi untungnya Kotisia tuh sedang ada sedikit anggaran untuk sisa riset, jadi akhirnya saya todong Prof sama Ibu, akhirnya dibeliin. Mantap. Alhamdulillah akhirnya dapat tuh, waduh. Dan di buku itu saya semakin yakin adalah ada satu bagian yang terdiri dari 6 chapter itu sub judulnya socio-onomastik. Nah, onomastik itu onomastika itu kan kajian nama dan penamaan. Nah, dia punya subbab lagi membahas tentang socio-onomastika. Dan satu bab dari bagian itu judulnya tuh toponymic attachment, yang dibahas oleh si Dr. Laura Konstansi tadi. Saya makin ini bahasa lainnya adalah social psychology of names ini, atau psychology of name kalau bahasa kalau dengan psikologi ya. Wah, makin yakin. Nah, itu peristiwa kedua. Peristiwa ketiga adalah momen lah ya, bukan peristiwa. Momen ketiga adalah Kotisia itu juga perdana mengadakan seminar nasional toponimi di UI waktu itu, digagas PPKB FIB UI. Nah, itu akhirnya mulai maksudnya menjadi ada alasan semakin dipaksa dan terpaksa harus mendalami lebih dalam gitu loh. Nah, di momen itu ada sekitar 35 peserta dan 20 orang pemakalah gitu. Nah, di situ
perdana saya Hmm. mulai membuat riset kecil-kecilan bersama kolega 2 orang itu tentang toponimi. Riset sederhana aja gitu mas. Judulnya waktu itu tentang toponim lagu-lagu populer, toponim yang ada dalam lagu-lagu populer di Indonesia gitu. Misalnya kayak Halo Halo Dulu itu kan, maksudnya itu kan Ya, ya, riset yang ya. sangat, tapi ya maksud saya itu yang baru saya bisa lakukan waktu itu. Dan ya sudah itu akhirnya jadi itu. Terus saya juga waktu itu kami juga membahas tentang isu naming rights atau Hmm. komodifikasi. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu itu kayak misalnya yang di Jakarta yaitu ada di stasiun MRT ada namanya stasiun Lebak Bulus Grab, terus apa Hmm. stasiun apa saya lupa itu ya, GBK Bung Karno atau Sudirman itu ya. Nah, kalau di luar negeri kan ada stadium apa Mercedes-Benz atau Allianz Arena gitu. Nah, itu waktu itu Ya, saya ya. fotonya tuh Mas presentasi tuh bahas naming rights tuh. Sementara kan Mantap, mantap. itu udah asal ini aja lah ya kira. Udah itu 2016 sudah. Nah intinya sejak itu akhirnya oh ternyata ada loh aspek psikologi yang bisa saya garap dengan singkat kata. Prof Mia pesannya ya Fajar jangan S1-nya jangan sampai hilang, psikologi tetap dikawinkan dengan linguistik gitu loh. Hmm. Dan itunya tetap saya pegang dan toponiminya karena kebetulan sudah jebur ya Mas ya udah ini sayang Hmm. kalau dilanjutkan gitu. Langsung. Nah itulah Mas sampai akhirnya dan sekarang gitu Mantap, Mas. mantap. Ini buat yang baru gabung ini, jadi Mas Fajar ini backgroundnya psikologi sosial ya Mas ya, tapi langsung terjun ke toponimi karena tadi perjalanan cukup panjang. Kalau kalau kita simak tadi ada kata kunci pertamanya itu onomastika dan apa sosio onomastik gitu ya Mas Fajar ya, sosio onomastika yang jadi penyambung psikologi dengan toponimi. Nah, mungkin bisa dijabarkan nih Mas. Pertama tadi onomastika itu apa sih? Kemudian setelah onomastika tadi ada antroponim atau mungkin toponiminya nih. Menurut Mas Fajar toponimi itu apa? Kemudian sosio onomastika itu larinya kemana kan kadang banyak istilah nih ini buat teman-teman yang awam ya atau mungkin belum belum tahu tadi terkait linguistik ataupun toponim ya mungkin pertama tadi onomastika itu apa nih menurut dari definisi yang telah Mas Fajar pelajari kemudian toponimi yang terakhir tadi sosio onomastika nih apa Mas buat pencerahan buat kita kita nih Mas 3 istilah yang baru ini kalau boleh saya bilang buat teman-teman yang belum atau akan tertarik mempelajari toponim istilah yang baru dan ternyata bisa mengawinkan banyak ilmuwan monggo Mas Fajar. Iya. Ya betul Mas. Onomastika itu atau onomastik di itunya ya asal katanya dari onoma. Onoma Hmm. itu bahasa apa, Yunani ya artinya nama gitu loh. Hmm. Nama eh, onomastika jadinya kajian nama tapi kalau dalam apa ya kajian modern itu mereka nyebutnya nama dan penamaan jadi name and naming gitu loh. Oke, Maka next and naming. Oke. names and naming gitu loh. Karena itu dua hal yang kayaknya saling apa ya, kayak dua sisi mata uang. Itu. Nah, onomastika ini pada awalnya memang lebih banyak membahas sampai sekarang pun ya mayoritas membahas tentang pertama nama tempat atau place name ya. Atau disebut juga sebagai toponimi, topos, onoma nama, topos itu tempat ya. Itu paling Hmm. apa ya banyak peminat dan pelaku risetnya. Lalu yang kedua antroponimi. Antroponimi itu antropos nama orang ya kalau Orang. nama name. Nah jadi Hmm. nama orang atau nama individu. Nama tempat ya misalnya seperti apa namanya kenapa misalnya kalau di Bandung kenapa nama jalannya Braga gitu loh kenapa disebut nama Hmm. kenapa Jogja kenapa Malioboro itu asal usulnya apakah dari nama rokok Marlboro Hmm. kah gitu loh apakah dari Hmm. apa salah satu komandan militer dari Inggris Marlboro dan lain-lain itu nah itu contoh apa toponimi nah toponimi juga apa identik juga dengan usul kata atau etimologi ya gitu ya. Kenapa asal usulnya seperti Etimologi. ada yang itu juga menarik juga tuh. Ada yang apa asal usulnya tuh satu nama itu bisa berbagai macam asal usul. Nah, misalnya seperti Hmm. nama Malioboro itu dari yang dari sejumlah studi itu bisa lebih dari 5 gitu, bahkan 8 sampai dengan 9 sampai Hmm. 10 itu asal usulnya.
Jadi kadang saya berpikir sepertinya semakin populer sebuah tempat gitu ya, nama jalan, nama tempat bisa saja dugaan atau ya hipotesis dari asal usul itu bisa semakin banyak gitu loh. Jangan-jangan seperti itu Hmm. nih dugaan. Nah, itu tentang nama. Antroponimi ini sebenarnya juga tidak kalah banyak. Kenapa? Kalau dalam konteks apa ya, salah satu dokter lulusan UI juga yang baru-baru ini dia Mbak Rika namanya, dia meneliti tentang Hmm. antroponimi Simalungun. Nah, beliau ini marga Simalungun. Jadi Oh, ya. Marga Simalungun ya. Hmm. betul Mas. Jadi itu seru juga itu kenapa bagaimana persebaran marganya. Saya juga tanda Hmm. juga ya. Terus yang sudah-sudah juga ada kenapa penamaan nama-nama di Jawa seperti apa, di Padang juga ada tuh. Terus juga macam-macam ya itu studinya. Di luar negeri pun juga juga banyak gitu studinya. Nah, itu tentang onomastika. Uh, Kalau onomastika itu kan nama, jadi dia bisa macam-macam yang multidisiplin, macam bisa karena toponim Hmm. itu nama geografi namanya nama bangun Geographical names ya. geographical names gitu ya. Nah itu mungkin Hmm. 12 tapi kita tahu lah itu maksudnya itu gitu. Nah uh, kalau di linguistik orang nyebutnya names atau proper names atau nama. Proper names ya. Betul. Nah, terus di linguistik pun ini juga untuk sebagian ini juga Mas tarik apa namanya ya belum semua bersepakat ini apa nih toponimi ini bagian dari linguistik sih. Nah itu juga Oh, iya, iya. PR juga tuh Mas di awal-awal tuh ya karena untungnya Prof Mia kan linguis ya kebetulan Iya, iya. geolinguistik. Beliau biolinguis tadi. Jadi saya pun lebih aman kan, oh ini memang linguistik nih profesornya ada dong gitu kan. Tapi untuk yang Hmm. belum terlalu familiar itu juga akhirnya ya sudah, untungnya biasanya saya menjelaskan ya di linguistik kan ada nama itu kan itu kan nomina, noun gitu loh. Dan Iya, kita nominal. Hmm. names atau proper names dan ada juga dan ternyata saya juga baru tahu ternyata kajian tentang names atau proper names ini sepertinya ada tapi sangat sedikit tapi jadinya malah semacam dianaktirikan mungkin karena belum terlalu banyak yang menggarap gitu. Hmm. Jadi akhirnya Ya, lega, ya. ya udahlah udah ada pakar yang menjamin lah ini bahwa ini bagian dari. Soalnya kan harus lewat tesis ini kan Mas S2 kemarin kan. Iya, iya, iya. Hmm. Karena di sebagian takutnya kan ini kan kalau di ilmunya Mas Aji kan udah aman kan Mas, bahkan ada mata kuliahnya kalau nggak salah Mas ya, satu semester tentang toponimi ya. Satu semester kalau di geografi itu cuma bagian kecil juga, digabung Oh, sama kartografi. Jadi sama sih Mas, minoritas juga. Ini tergantung anak-anak muda sekarang nih. Dosen-dosen muda sekarang gimana, pertama ya di teman-teman geografi, geodesi, geomatika kan memang sebenarnya minor ya. Kalau di ITS itu ada Probangun. Intinya tergantung ini ya, sama sih sebenarnya. Di UGM sekarang mungkin ada yang muda-muda, itu ada Mas Ari Cahyono dan segala macam. Tapi ya kembali lagi betul sih, memang benar tergantung apa ya, tergantung dosennya di situ ya, apakah itu akan dianggap minor atau sebuah sesuatu yang major yang utama. Tapi menarik tadi Mas berbicara tentang apa cantolannya ini, garansinya Profesor Multamia ini ya, sehingga menjadi penyelamat untuk riset toponim. Dan ternyata kalau ini buat teman-teman yang baru gabung juga, ini ternyata kalau teman-teman googling di Google Scholar-nya Mas Fajar Erika itu udah 32 di Google Scholar ya, dan itu mayoritas tentang toponimi. Artinya apa? Walaupun seorang tadi ya apa psikologi murtad atau apapun tadi ya istilahnya, tapi ternyata menghasilkan riset yang luar biasa. Saya malah tertarik dari riset yang awal di Mas Fajar tadi sampaikan terkait apa tadi name right atau tadi misalkan Mercedes stadion apa Mercedes atau di Indonesia juga semakin banyak nih trennya aku menggunakan merek. Dan ini kalau bicara ke peraturan pemerintah Mas, sebenarnya risetnya Mas Fajar ini akan jadi trigger atau bahan utama nih bagi pemerintah. Ini tadi saya lihat ada Pak Ade mungkin ya, atau Pak Hari ya. Jadi sebenarnya risetnya Mas Fajar ini akan jadi bahan buat kita bagi BIG ya untuk mempelajari bagaimana sebenarnya um, penggunaan tadi nama. Kalau di PP itu ada prinsip penggunaan nama, saya lupa tepatnya ya, tapi penggunaan terkait nama merek atau merek dagang atau apapun lah sebagai nama lembaga atau apapun ya untuk nama toponim ini juga menarik. Dan mungkin nanti kita bisa ulas lain tempat. Oke Mas Fajar, ya tadi bicara terkait sosionomastika udah cukup cukup luas banget, ini bisa pengetahuan buat teman-teman. Nah ini saya pengen dengar ini riset Mas Fajar yang selama ini tentang toponim. Tadi bicara metode, saya lihat juga Mas Fajar membuat ini ya juklek atau apa juknis itu ya, tunjuk riset bagaimana melakukan riset toponimi. Nah
Kira-kira nih buat teman-teman yang tertarik riset toponimi, langkah awal apa nih yang harus dimiliki atau yang harus dilakukan? Kemudian apa sih kendalanya? Apakah misal tadi literatur review yang terbatas mungkin atau karena minor? Misalnya mau riset toponimi ke arah mana nih? Misalkan apa yang pertama langkah apa yang dilakukan, yang kedua ke arah mana nih ke depan? Arah toponimi yang paling seksi atau menggugah ke depannya nih Mas? Peluang-peluangnya nih terutama bagi teman-teman ini, saya lihat ada mahasiswa S2 juga nih Mas yang masih tertarik riset toponimi, siapa tahu memberi inspirasi nih. Metode risetnya seperti apa dan segala macamnya. Monggo Mas Fajar. Oh iya ya, makasih Mas. Waduh, itu pertanyaan yang susah ya Mas. Saya coba ini ya Mas. Titipan Mas biasa ini, titipan dari teman-teman ini. Siap. Iya benar-benar. Sebenarnya ya mungkin saya kembalikan pertanyaannya, mahasiswanya mahasiswa apa dulu kali ya Mas ya. Kalau mahasiswa geografi mungkin saya nggak bisa jawab secara tuntas dan ini lugas ya. Tapi kalau Nah, misalnya mahasiswa apa anggap saja non geografi Mas, seperti Mas Fajar gitu. Non geografi itu. iya ya betul. Iya benar. Ini sebenarnya juga apa Mas? Ini pertanyaan yang sangat banyak muncul di 2015, 16, 17 ya Mas ya. Sewaktu apa awal-awal apa Prof Mia dan juga petisi ada untuk apa mengenalkan toponimi ya di itu. Ini bagaimana alat pisau analisisnya kayak apa gitu loh, metodologinya kayak apa gitu loh. Macam-macam lah gitu loh. Bahkan ya untungnya sebagian yang memang sudah paham mereka mungkin bisa misalnya pakai apa pisau semiotika gitu ya. Atau misalnya di linguistik itu pakai apa pendekatan semantis gitu ya. Apa makna nama, makna leksikalnya apa, uh, misalnya makna leksikal itu kan makna yang bisa juga makna di kamus terberinya apa atau makna denotasinya gitu ya, makna harfiahnya lah gitu Mas, belum lagi nanti kita bisa gali makna konotasi gitu ya. Misalnya seperti contohnya misalnya seperti kata kursi lah gitu, kata kursi kan kita bisa definisikan ya Mas ya, kursi adalah sebuah tempat duduk bla 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 bentuknya seperti ini gitu loh. Meskipun saya bilang kursi, Mas Haji mungkin bisa membayangkan kursi dengan berbagai macam bentuk gitu ya. Tapi ketika saya bilang kursi, dia telah duduk di kursi yang basah gitu. Nah itu kan masih mungkin juga sudah tahu, oh ini berarti tempat pekerjaan yang duitnya banyak atau duit sampingannya banyak gitu. Nah kan itu mengalami penambahan makna atau makna konotasi. Nah itu juga karena toponimi itu adalah kata jadi word gitu ya, jadi sama seperti kata-kata kursi, kucing, dia juga bisa mengalami apa penambahan makna juga, konotasinya, asosiasinya juga ada, makna emotifnya juga ada. Nah itu contoh dari pendekatan apa ya semantis ya gitu ya. Dari terus kalau misalnya mereka yang psikologi, kalau psikologi tulen gitu Mas ya, kan bukan yang kayak saya yang udah ke linguistik gitu ya. Ya meskipun names ini juga psikolinguistik ya, ada juga studi yang apa melihat kira-kira asosiasi apa ternyata skripsi saya satu tuh juga meliti tentang nama juga Mas. Jadi saya Oh ya. tayangkan nama orang seorang gitu ya. Terus mereka Hmm. muncul asosiasi kata apa gitu. Saya nggak sengaja ternyata melakukan Hmm. eksperimen itu dan itu juga bisa juga Berarti udah onomastik dari sarjana ini Mas ya? iya Sudah baru onomastik. iya makanya dan ya jadi asosiasinya seperti apa yang muncul gitu ya. Misalnya saya bilang siapa ya misalnya ya uh, seorang bandar narkoba, terus misalnya saya sebut namanya terus muncul apa, misalnya cenderung negatif cenderung positif kah. Kalau misalnya seorang sebut ulama besar yang terkenal mungkin kata-kata yang positif yang muncul. Nah itu saya dulu pernah skripsi tentang itu. Nah itu juga bisa tuh dari hal psikologi. Dalam sejarah biasanya mereka melihat salah satu contoh itu bisa mengacu ke apa yang dilakukan oleh Prof. Peter Carey ya, yang sejarawan Indonesianis kita ya, yang memang meneliti sangat detail sekali nih tentang nama itu. Nama Malioboro itu beliau teliti satu paper sendiri itu ya, waduh detail sekali gitu, arsip-arsip kuno yang dia teliti. Bahkan sampai akhir baca artikel pun kita bingung nih sebenarnya jadinya apa gitu. Jadi ternyata macam ya itu mungkin karena keterbatasan yang memahaminya kali ya. Nah itu salah satunya itu juga. Nah 2018 karena mulai banyak menanyakan seperti itu, akhirnya 2018 kebetulan waktu itu saya dan ibu nih apa dua arkeolog UI waktu itu mengajak untuk membuat Hmm. modul semacam buku panduan gitu Mas untuk pengenalan Hmm. toponomi Hmm.
para wisata guide pemandu wisata Mas. Jadi pemandu wisata dulu Waduh, 2012 itu wisata. Oh, oke, oke. jadi di beberapa daerah itu kan jadi Kemendikbud bikin ide waktu itu bagaimana kalau pemandu wisata ini juga mereka harus dibekali tentang toponimi agar nanti ketika menjelaskan Oh, benar, benar. eh, nah kami bertiga diminta menulis itu tuh. Jadi bagaimana memudahkan si pemandu atau guide ini ketika menjelaskan ke turis itu ini loh yang bisa digali dari aspek nama. Nah itu bisa diakses di akun akademia saya, scan-nya itu satu itu. Nah itu mungkin bisa jadi alat pemermudah ya dalam konteks Indonesia. Tapi kalau konteks luar Hmm. sih cukup ada banyak lah beberapa. Meskipun belum sebanyak ilmu lain ya. Nah, terus yang kedua, kalau untuk petunjuk sendiri ini alhamdulillah 2021 jadi kan NEMS ini kan linguistik ya Mas ya. Nah, alhamdulillah itu Hmm. di Badan Bahasa Kemendikbud itu 2021 eh, mulai menjadikan toponimi sebagai salah satu badan peminatan untuk penelitian mereka gitu Mas. Jadi mereka mencanangkan gitu ya dalam satu atau mungkin beberapa tahun ke depan toponimi ini saja salah satu agenda mereka lah. Mereka perlu meningkatkan publikasi dan juga kapasitas para peneliti badan bahasa waktu itu untuk dalam hal toponimi. Nah, kebetulan saya dan juga Pak Hari ya Mas ya, Pak Hari Oh, ya, ya. diundang sama Mbak Atika juga Mbak Tia waktu itu. Kami diminta untuk membuat petunjuk teknis penelitian metodologi Hmm. ini gitu loh. Nah itu di situ tantangannya cukup cukup luar biasa karena di situ intinya mereka mengharapkan bagaimana ini buku ini bisa menjawab bahwa toponimi itu linguistik loh. Nah akhirnya itu juga buku sudah Hmm. alhamdulillah diperbolehkan untuk bisa diunduh juga di akun ResearchGate dan juga Akademia Edu saya. Itu juga akhirnya kami mencoba menjabarkan toponimi itu dari awal sekali dengan sangat mudah. Bagaimana dari aspek semantik bisa mereka gali dari hal yang misalnya seperti nama kebayoran gitu ya, kebayoran ada kalau dari linguistik ya masanya itu kan dari prefiksnya ke ditambah bayur ditambah an jadinya kebayoran. Bayur itu artinya apa? Nah itu juga bisa digali dari aspek gramatika, sejarah segala macam itu. Nah kalau bagaimana cara metodologinya, tahapannya menurut saya bisa menggunakan itu tergantung apakah biasanya yang cukup wajib itu adalah wah halo Dede ya biasanya Ya, itu nempel Mas. Biasa seneng rapat ini dia. uh, Lanjut Mas, lanjut Mas. yeah. Ya itu Mas berarti bisa dari linguistik, bisa dari sejarah, bisa dari psikologi, bisa dari psikolinguistik tergantung apa dari mana mereka masuknya. eh Caranya seperti apa sebenarnya di buku itu juga untungnya udah kami jelaskan Ada ada tadi ya. cara Wah. dan Berarti nanti kuantitatif. kayaknya bukunya bakal saya promosi ini nih Mas di Instagram ini kayaknya ya, nanti ya. Saya coba akan kemas ini bukunya di postingan Instagram, nanti kita biasa duet duet postingan Instagram ya, nanti mempromosikan buku itu karena nampaknya nih sebenarnya memang banyak banyak teman-teman atau rekan-rekan itu minat. Kalau kita lihat kebetulan kita punya grup WA ataupun ini juga ya Mas yang diinisiasi itu oleh Profesor Bangun. Jadi Profesor Bangun dari ITS itu menginisiasi waktu itu mengontak saya minta bikinin grup terus undang semua orang yang berminat ataupun ini, dan ternyata banyak, dan Mas Fajar, Prof Mia juga udah bergabung di sana. Nah, mungkin nanti kita bisa sharing juga nih bukunya tadi terkait petunjuk riset toponimi, kayaknya banyak yang butuh juga dan bisa mungkin kapan-kapan kita ulas lebih dalam kali ya. Karena mungkin bisa kita perbarui, kita tingkatkan dan banyak. Kalau kalau teman-teman membaca apa tulisan siapa ya? Tens apa siapa ya Mas? Yang Tens J yang 2015, saya lupa nama depannya. Yang approach to research toponimi, in toponimi. Pendekatan riset toponimi kan dia menjabarkan ada dua kalau nggak salah, yang toponimi intensif sama toponimi ekstensif ya. Kalau tadi sebenarnya sudah dijabarkan semua sama Mas Wajar, yang intensif yang fokus di namingnya, kemudian yang ekstensif yang tadi mungkin pakai gazetir, atlas, peta yang orang-orang geografi kali ya, ekstensif dan seperti itu. Kalau yang tadi Mas Wajar sampaikan yang intensif. Oke, nah ini saya ingin mengundang yang ada di sini nih Mas Wajar. Aduh, saya lepas nih. Saya ingin mengundang teman-teman yang ada di sini untuk langsung bertanya ke Mas Wajar. Saya ada siapa nih? Boleh-boleh present. Oh, ini ada yang request saya. Kita lihat siapa nih yang mau ingin bertanya. Atau Mas Fajar ada yang pengen diincar nih, siapa nih? Biar kita invite. Ada. Ya, bentar, saya coba Dari mau Ada siapa Mbak Mas? Maria, Saya Mbak coba invite nih.
Mbak Maria, Ada kira-kira Mas. siapa nih yang siap diajakin ini? Kayaknya yang ini Mbak Arum ini dia dari Jogja ini Mas, dia mau Mbak, calon ke apa doktoral di untuk bahas toponimi nih mungkin. boleh nih. Yang namanya siapa Mas? Widya Stuti R atau kok nggak nemu saya? Harum. Arum. Mas Pacar bisa nginvite juga nggak ya? Atau boleh request request join nanti kita ngobrol biar lebih interaktif. Iya, ini ada. Udah tinggal ada ini Hasni Murad. Ya, bukan. Kalau nggak saya coba baca. Oke, kita coba. Gimana? Ada Mas? Iya. Siapa nih? Ini oh nenek saya ini Mas, oma saya ini. Wah, Mbak tuh. oh omanya. Waduh, mantap ini. Mantap ini Oma. Ini Mas Fajar ini saya apa ya termasuk yang terkagum juga dengan Mas Fajar karena dari psikologi malah ke toponim ini. Toponim aja udah nggak menarik ini Mas sebenarnya toponim itu. Tapi bisa jadi lebih menarik ini berkat psikologi. Oke, kalau gitu saya baca yang muda deh. Ini saya coba ajak Mbak Tika. Apakah Mbak Tika siap ini? Nanti habis itu kita ajak yang lain. Kita coba lihat. Oke, sembari menanti nih Mas yang saya baru ngajak invite Mbak Tika nih, salah satu penerus toponimi juga nih kayaknya ke depan. Saya ingin tanya lagi Mas terkait tadi, kira-kira pasca nanti kalau kalau udah selesai doktoralnya nih Mas, apakah akan bergelut ke toponimi atau kemana nih? Jangan-jangan nanti atau pindah haluan lagi atau seperti apa nih? Atau akan tetap konsisten toponimi menjadi penerus Profesor Mutamia nih? Oh enggak Mas, sembari kita Iya, menunggu ini Mbak Tika iya betul. Iya Mas, apa jadi ya ke yang depannya. tadi mm-mm. Lembaga Kotisia tadi Komunitas Toponim Indonesia ini baru-baru ini kami sedang mempersiapkan mau apa meresmikannya secara hukum ya menjadi komunitas onomastika Indonesia. Jadi nanti tidak hanya toponimi tapi antroponimi juga bisa. Nah, nanti Bisa beliau masuk sih ya. minta apa berharap ini ya Bu Profnya minta saya untuk join di sana nanti mengurus lah gitu loh. Eh, Kalau apa Mas kayaknya toponimi akan menjadi satu eh, akan terus sih saya Mas sejauh ke depannya. Karena banyak banyak banget Mas ini Oke. dalam hal onomastika ini yang bisa digarap nih Mas. Itu. Iya, iya. Kalau kalau ini Mas, ya, jadi tadi kan sempat ngobrol tentang Laura Konstansi. Kebetulan kalau Laura Konstansi itu dulu juga dia bikin semacam apa ya, perusahaan kali ya, perusahaan konsultan tentang nama. Nah ini kayaknya chance ke depan kalau kalau lihat sudah ada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021 ini ya, tentang penyelenggaraan nama rupa bumi atau tadi disebut nama rupa bumi atau toponimi atau nama geografi, tentunya ya ini butuh-butuh semacam konsultan nih, seperti Mas Wajah, sehingga nanti penamaan-penamaan di daerah itu bisa menggali. Saya ingat kata JJ Rizal, beliau itu kemarin ketika kita ngobrol, beliau menyampaikan semestinya ini, kita dari riset toponimi menggali jadi tiap daerah itu bisa saja punya daftar toponimi, sehingga suatu saat akan memberi nama, kita punya rekomendasinya. Nah, siapa yang menggali? Tentunya pakar-pakar seperti Mas Fajar ini dan tim kan, komunitas komunitas ini nanti onomastika Indonesia ini bisa memberikan ini, bahkan mungkin bisa rekomendasi nama kali ya, nama anak asal bang, selain nama tempat ya. Jadi kita punya listing nama-nama rekomendasi, sehingga misalkan untuk di Papua nih karakteristik namanya seperti apa dan ini daftar namanya. Yang notabene mungkin nama itu bisa digali dari masyarakat kali ya. Ini monggo nih Mas Fajar, ada rekomendasi siapa nih Mas Fajar untuk diundang? Mbak Tika belum siap ini, masih berdandan dulu nih. Saya coba lihat yang online. Kita baca dulu satu orang Mas. Ini biar makin menarik ini. Ada Mbak Arifah coba deh. Atau nanti terakhiran Kang Hari kalau Kang Hari enggak ini nih. Mbak Arifah coba saya cek. Mana? Nah ini ada pertanyaan nih Kang Hari nih. Boleh mungkin kita ulas dulu. Bisakah kita membangun sebuah kepercayaan diri masyarakat dengan men-setting nama tempat? Kalau iya berapa efektif? Monggo mungkin Mas Fajar nih bisa berbagi nih. Iya iya. Oh, Masyarakatnya makin percaya diri nih. Aduh. ya. Kayaknya Pak Iya Kang betul. Hari mau mempercaya diri kan Mas? Iya, makasih Pak Monggo Ari monggo. pertanyaannya. Iya, apa jadi salah karena apa di dunia toponim itu sangat luas ya, Mas Haji ya. Saya nggak mungkin berkompetisi dengan Mas Haji yang udah jago kartografinya gitu kan. Ya maksudnya Enggak ada. Kolaborasi Mas kita, bukan kompetisi.
ya. Siap, siap. Nah, akhirnya akhirnya yang bisa apa ya, yang saya kebetulan karena sesuai dengan disiplin saya adalah psikologi sosial, saya melihat salah Hmm. satu ini tadi kenapa sosionomastika ya, jadi aspek sosial pada nama. Singkat kata adalah bagaimana Hmm. nama itu digunakan, diproduksi, kita bikin nama, terus kita Hmm. lekatkan ke orang. Nah, terus orang itu bagaimana menerima nama tersebut. Nah, itu nah kurang lebih nanti mungkin itu yang akan selalu saya lakukan sih Mas dalam waktu ke depan gitu ya, penelitian nama ini ya. Oke, oke. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Pak Hari tadi ya. Jadi kalau dalam istilahnya names in society, nama di tengah masyarakat, Hmm. bagaimana masyarakat menjadikan nama itu kan juga Menerima. identitas ya, identitas identitas Hmm. kelompok, identitas bangsa, identitas dunia, barangkali kelompok internasional, barangkali gitu ya. Nah, eh, ini sebenarnya oke, pertanyaan balik lagi, bisakah kita membangun sebuah percaya diri pada masyarakat dalam setting nama tempat? Iya, sebenarnya menurut saya bisa-bisa saja. Contoh yang cukup relevan yaitu yang terbaru, cukup terbaru adalah misalnya seperti konteks Kalijodo itu Pak. Kalijodo, Hmm. Kalijodo itu kan kalau misalnya kalau yang Kalijodo yang sebelum direlokasi ya Mas Haji ya, yang itu kan sangat Hmm. negatif ya. Salah satu partisipan yang kami teliti wawancara waktu itu uh, dia itu malu Mas tinggal di Kalijodo gitu Mas. Malu, dia Hmm. dia merasa jadi bahan olok-olok sama teman-temannya, lu Sama tinggal di teman-temannya ya, Kalijodo ya, ya. ya. Jadi Negatif ya maksudnya asosiasinya ya. Hmm. tempat apa banyak bar miras gitu ya, Hmm. apa Hmm. katanya juga judi, nah ada narkoba juga, ada prostitusinya juga gitu loh. Dan itu kan dan itu kan sebenarnya kalau secara saya nggak tahu, mungkin Mas Haji bisa koreksi, kali jodoh itu kan tidak ada nama di peta kan Mas, itu bukan nama baku ya kalau istilahnya PP nomor 2 ya 2021 ya, Ya, ya. atau bukan nama, tapi nama itu ada kan, nama itu tersebut oleh masyarakat, selalu nama kawasan mungkin itu non official Hmm. names, sangat negatif dulu, tapi sampai akhirnya diubah, disulap oleh Pak Ahok waktu itu yang menjadi tempat ada ruang apa RPTRA ramah anak, ada Kalijodo skate Hmm. parknya juga. Nah itu menurut saya itu bisa menjawab pertanyaannya Pak Hari tadi. Berarti sebuah nama disulap, diubah citranya, disetting ulang gitu loh. Dan itu membuat bagaimana masyarakat di sana atau di sekitar sana itu bisa tidak apa ya, minimal konotasi atau asosiasi negatif itu tergerus gitu loh, semakin hilang 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 dan akhirnya menjadi positif. Lalu pertanyaan kedua, seberapa efektif? Nah, ini tugasnya peneliti untuk mengevaluasi. Ini lagi Mas. Iya. Dan mungkin kita bisa kolaborasi Pak ke depan, kita bisa mengevaluasi Ya, seberapa ya. apa proses pengubahan citra dari melalui nama tersebut, kalau efektif seberapa jauh gitu kan, itu kan berarti ada pengukurannya gitu ya. Nah itu nanti bisa kita lakukan sih. Itu terus dalam uh, kalau dalam konteks mungkin di apa ya sekarang, salah satu artikel yang saya tulis juga baru-baru ini tentang mungkin teman-teman pernah membaca di ini ya, di berita bahwa dulu itu ada perang bubat gitu ya, Jawa Sunda akhirnya saling berselisih gitu ya, Hmm. maksudnya gitu ya. Ini saya bukan orang Jawa tapi malah ngomongin orang Jawa Sunda nih Mas. Nah maksudnya dulu kan Ya, Majapahit waktu itu apa rombongan Pajajaran pergi ke apa Rahan Bubat, akan ada pernikahan dari citra resmi Pitaloka menikah dengan apa Raja Majapahit waktu itu Hayam Wuruk, tapi ternyata apa di apa mereka bertempur lah ya, akhirnya oleh atas suruhan Gajah Mada, akhirnya semuanya tewas gitu, bunuh diri juga sebagian, dan akhirnya pada momen itu mulai ada perselisihan katanya ya di antara Jawa dan Sunda gitu. Makanya sampai ada mitos katanya di Jawa tidak akan ada nama yang berbau Sunda gitu loh. Nama Gajah Mada hmm. tidak akan ada di tanah Sunda. Nah itu mitos-mitos itu muncul gitu loh. Saya pun juga pernah mendengar itu 10 tahun yang lalu pas baru kuliah di Jakarta gitu ya. Dan ternyata 2018, 2019, 2008, 17, 18 lah, 18, 19 itu tiga gubernur yang mewakili dua Jawa dan Sunda. Pertama Gubernur Jawa Barat itu Pak Heriawan ya, Ahmad Yang tahan Heriawan, ya. terus juga Ahmad ya, Riawan.
Pak Ahmad Heriawan, lalu juga Gubernur Jogja yang juga Ngarso Dalem, Sultan HB10, dan juga Gubernur Jawa Timur Pak Karwo, waktu itu Pak Ade Karwo, akhirnya bersepakat Hmm. untuk mengakhiri katanya konflik di masa lalu dari perang Bubat tadi, Ya, dan mereka menamakan ini rekonsiliasi budaya. Caranya seperti apa? rekonsiliasi. Uh, yaitu melalui pergantian nama. Jadi itu dengan mematahkan mitos tidak akan ada nama Sunda di tanah Jawa, tidak akan ada nama Jawa di tanah Sunda. Beliau-beliau ini mematahkan mitos yaitu dengan membuat nama Jawa di tanah Sunda, membuat nama Sunda di tanah Jawa. Jadi akhirnya ada nama Siliwangi, ada nama Pajajaran di Jogja, dan juga ada nama di Jawa di Surabaya, dan begitu juga ada nama Majapahit, ada nama Hayam Wuruk di Kota Bandung. Nah, Bandung ini juga jadi salah satu tempat saya meneliti disertasi sekarang. Nah itu Hmm. juga jadi menarik. Jadi di situ dengan singkat kata, mungkin terkait langsung tidak langsung dengan pertanyaan Pak Hari tadi, sepertinya ini juga bisa bawa nama untuk meningkatkan apa ya, tidak hanya kepercayaan diri, tapi juga saya melihat di sini nama juga bisa sebagai alat perdamaian. Nah ini hal Hmm. yang mungkin relatif mungkin mungkin ada juga di negara lain yang melakukan hal yang sama ya Mas ya, nama sebagai alat untuk rekonsiliasi damai. Tapi di Indonesia ini mungkin salah satu yang sangat jelas, karena mungkin karena Jawa Sunda kan dominan di Indonesia ya secara jumlah ya, dan juga pengaruh. Dan ini sangat terasa gitu ya, dan ini jadi bertolak belakang dengan pandangan kita, bukan pandangan aja tapi fakta juga, bahwa seringkali nama itu kan bikin pecah belah ya Mas ya. Orang pergantian nama, ada kelompok yang tidak suka kok dinamai pakai nama yang dengan kelompok etnis atau dengan suku ini sih, saya tidak suka, akhirnya begitulah. Tapi sekarang saya melihat ini justru yang dilakukan oleh ketiga gubernur tadi, nama sebagai alat pemersatu, jadi nama juga bisa sebagai alat perdamaian. Nah itu sangat sangat psikologi sosial sekali Mas, makanya saya sangat senang, oh ini toponimnya masuk, psikologi sosialnya masuk, dan ya gitulah kurang lebih. Iya. Ini masih krusial, udah mulai mengganggu. Nah, ini pertanyaan menarik tadi Mas. Ternyata tadi nyambung ke Mas Hari ya, memang nama itu bisa jadi alat rekonsiliasi. Kalau kita terakhiran lihat politik itu ternyata nama juga sebagai alat diplomasi ya Mas ya. Kalau mencermati berita ini. Gimana nih Mas tanggapannya Mas Fajar nih melihat nama sebagai alat diplomasi yang terkait ini kasus Jalan MBZ, kemudian ada Jalan Jokowi, kemudian terakhir itu ada isu itu Jalan Ataturk. Nah ini nih saya mancing mendapat Mas Fajar nih, gimana nih menanggapi isu ini? Katanya kan Oh, barter ya, barter. Nah ini gimana nih Mas? Agak sedikit lagi politik nih, psikologi politik gimana nih? Psikologi sosial masyarakat gimana nih sebenarnya nih? Apakah ya nggak peduli lah mau jalan MBZ mau apa atau apapun gitu ya? Atau mau jalan Jokowi atau gimana nih Mas? Kira-kira sudut pandang saya pengen belajar juga nih, cara sosiologinya seperti apa nih kalau kita lihat. Toh kenyataannya rame hanya di awal, habis itu jalan yang besar ya sudah gitu kan ya. Walaupun kalau Pak Hari ini kan itu bertentangan nih dengan prinsip ya kan, menggunakan nama orang masih hidup. Nah ini iya. gimana nih dari sudut pandang sosionomastika nih Mas? Siapa tahu jadi paper berikutnya nih Mas, kolaborasi kita nanti. Iya. Mas Aji udah bikin tulisan ya tentang jalan MBZ ya. Mas Aji, Prof Mia, dan Pak Baktiar ya udah pakar toponim tiga begitu. Iya itu apa menarik ya Mas, barter nama ya, berarti ada aspek politik ya, geopolitik ya kan. Geopolitik, iya betul. eh saya nggak apa ya, karena itu sudah sangat kental politisnya Mas, saya nggak saya Dari sudut pandang ini Mas, dari sudut pandang penerimaan masyarakat, kira-kira apakah memang masyarakat Indonesia yang tipikal ya cuek? Kalau tidak adalah beda kan, kasus MBZ itu cukup berbeda dengan Ataturk ya. Kalau ya, Ataturk kan itu case-nya larinya ke arah ranah isu agama. ya, Sedangkan jalan MBZ ini kan hanya ya karena MBZ investasi segala macam, tapi ya sudah jadi kan udah bahkan udah populer kan di kalau tadi Kalijodo jadi populer dalam konteks memori yang bagus, jalan MBZ karena itu jalan tol yang sering dilalui dan masyarakat jadi sering melewati, kan jadi populer juga kan jalan MBZ dengan singkatannya MBZ ya, bukan nama panjangnya. Bahkan dari iya, sudut pandang tadi ke iya, sosio masyarakat atau kemasyarakatan gimana Mas Wajar? iya betul. Biar nanti bisa kita elaborasi lah antara geopolitik dan iya, sosio psikologinya nih. Menarik ini soalnya ini untuk kita ulas. Siap. Apakah karakter kita di masyarakat Indonesia itu cuek atau seperti apa itu? Gimana kira-kira nih?
Iya betul Mas. Berarti aspek ini ya penerimaan masyarakat ya. Mungkin Penerimaan masyarakat ya betul. saya coba coupling jadi dua dua hal dua coupling. Kalau Hmm. tiga plus geopolitik ya. Tapi geopolitik saya nggak akan singgung Ya karena kita bukan skip dulu kan. Hmm. ranah coupling kedua. Yang saya coba singgung adalah isu naming right Mas, hak nama Ya anak atau itu oke. komodifikasi nama. Waktu waktu isu ini muncul itu saya sempat kan kami di grup Kotisia juga ada ya, terus sempat ini Hmm. saya coba kasih sudut pandang yang mungkin apa ya mungkin eh, mungkin jadi saya tidak bermaksud tidak menjadi tidak nasionalis ya Mas ya. Saya berpikir Hmm. sebenarnya dari sudut pandang riset gitu ya, isu ini kan sebenarnya kalau dari hal naming right itu kan sebenarnya jangan-jangan saya menduga ini tuh sebenarnya Hmm. kita bisa tidak sepolitis itu kalau misalnya kita jelas di awal kalau ini memang isu ada aspek ekonomi di belakangnya gitu loh. Ekonomi. Ya, ya. Betul. Jadi kan jelas gitu Mas kalau misalnya naming right atau misalnya komodifikasi nama ini kan misalnya kayak MRT di Jakarta itu saya sempat baca berita di online gitu Mas ya bahwa PT MRT itu mengundang, jadi mereka kayak mengundang merek-merek atau korporat-korporat yang punya dana Betul, besar betul. ya, untuk Hmm. membeli nama mereka, menaruh nama mereka di nama-nama stasiun. Itu kan jelas Hmm. Mas ya, Ya, korporat yang ya. diuntungkan gitu loh. MRT juga dapat uang segar dalam waktu Hmm. tertentu. Mereka juga bisa mengganti dana itu untuk biaya perawatan kan ya. Jadi hubungan saling menguntungkan. Hmm. Nah, maksud saya di sini terlepas dari isu ini ya, isu di situ masalah kedaulatan, masalah apa peraturan di sini, jangan-jangan kita bisa selamatkan tanda kutip gitu ya. Kalau misalnya memang jelas ini ada kita jelas untung gitu. Jadi memang kalau memang mau dijual ya dijual sekalian, tapi jelas ada Hmm. peraturannya gitu loh. Nah, ini kan ini jadi menjadi bermasalah karena baru saja kita bikin pemerintah bikin peraturan gitu kita malah dilanggar oleh pemerintah sendiri kan. Nah, itu jadi malah jadi agak tidak klimaks jadi akan begitu. Nah, itu Hmm. jangan-jangan seperti itu gitu loh. Jadi itu mungkin jadi rekomendasi kalau mau jelas ya sudah kita naming rights saja sekalian gitu loh. Kalau mau Hmm. nama tol ya kalau mau jalan tol mau dijadikan bisa swasta bisa beli nama itu ya sudah gitu loh. Toh tol juga bisa dapat uang tambahan untuk merawat segala mengembangkan ya. Ya, ya. Tapi ya nanti berarti ya mungkin ya jadinya itulah Mas mungkin itu dari pertimbangan sederhananya ya. Ya, ya, siap. Lalu Ini yang jadi tulisan nanti kita, Mas. ya, Menarik ini, menarik ini. nah yang dari aspek masyarakat, ini kebetulan dari studi tesis juga ya Mas ya. Kalau misalnya kan waktu itu kan tesis saya itu kan tentang tesis saya yang dibantu oleh Bapak Ibu Tisia waktu itu juga ya. Bagaimana Hmm. mungkin yang sudah pernah sudah pernah atau sering ke Yogyakarta mulai dari Tugu sampai dengan alun-alun gitu ya, alun-alun keraton gitu ya. Itu ada beberapa nama, ada 3 dari 4 nama kecuali Malioboro diganti gitu ya. Mungkin yang sering ke pasar Hmm. Beringharjo ada namanya Jalan Ahmad Yani, sekarang namanya Margomulyo. Nah, itu Ya, salah satu kajian riset saya waktu itu. Dan di situ sebenarnya sosionomastikanya yang banyak adalah bagaimana masyarakat melihat pergantian nama tersebut. Nah, jadi oke, oke. ada kata kunci sebenarnya yang ada di publikasi yang saya juga lakukan. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pergantian nama? Yang kedua, bagaimana mereka persepsi itu bisa menilai, merasakan, mengasosiasikan Hmm. emosi negatif. Nah, ini sangat psikologi, maksudnya persepsi. Bagaimana mereka Hmm. bersikap, attitude itu kan bagaimana setuju atau tidak dengan pergantian Ya, nama. ya. Itu juga kajian sosionomastika. Bagaimana mereka memilih preferensi? Mereka lebih setelah nama baru saya lebih suka nama lama lebih lebih mudah diingat. Hmm. Saya perlu PR dalam mengganti di benak saya itu kan juga sangat psikologi kognitif, psikologi pikiran Hmm. gitu. Kognitif ya betul. Itu jadi 3 kata kunci itu ya. Itu mungkin dugaan ya masih dugaan masih dalam konteks MBZ ini karena itu mungkin jauh dari masyarakat ya. Hmm. Kalau di konteks Jogja itu kan ramai ya, ramai ada pasar, Hmm. ada toko segala macam. Rata-rata dari hasil temuannya adalah mereka itu tidak setuju nama diganti gitu Mas. Alasannya Hmm. alasannya rata-rata mulai dari hal yang paling simpel gitu loh. Kalau ganti nama kan saya harus ganti kartu nama Mas, ganti Nah, ini menarik ini betul betul.
Jadi itu kan uang keluar lagi kan Mas kalau orang yang Hmm. bisnis ya pasti harus perhitungan kan ya gitu loh. Terus juga belum lagi itu kok harga yang sudah jelas, belum lagi harga apa? Harga psikologis mereka harus membiasakan Iya, ini. iya. Dan Nama itu baru lagi. dalam konteks apa? Di Jakarta gitu ya misalnya ini mohon maaf kalau saya banyak bahas Jakarta gitu. Contohnya di Jatinegara gitu ya. Kalau misalnya kita ke Jatinegara terus kita naik angkot gitu ya atau misalnya untuk sebagai orang-orang yang lebih tua, mereka lebih akrab dengan nama Mester gitu loh. Mau kemana nih? Mau ke Hmm. Mester. Padahal maksudnya adalah Jatinegara. Nama Mester itu kan nama yang nama zaman kolonial, tapi masih bisa bertahan sampai dengan bahkan sampai Indonesia pun udah hampir merdeka, udah 3/4 abad gitu kan ya. Tapi masih hidup di benak sebagian anggota masyarakat. Nah, artinya memang pergantian nama itu membuat tidak semudah itu, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan dengan lancar gitu loh. Nah, jadi dalam konteks itu dalam konteks masyarakat gitu loh. Kalau dalam konteks jalan tol MBZ itu yang Jakarta Bandung itu saya menduga mungkin masyarakat yang mungkin akan terbakar atau tertarik itu mungkin yang kayak kita gini mungkin Mas yang Ya, penelitian. karena nggak ada ngaruh ya, nggak ngerubah KTP, nggak ngerubah apapun ya Mas ya, Iya, nggak ada dampak apapun. Nggak. iya, Nah ini ada, nah tadi menarik nih Mas, ini mungkin bisa jadi bahan tulisan kita. Nah, ada pertanyaan ini dari Mbak Tika, ini kayaknya nomor satunya udah kejawab ya. Pertama tadi pentingnya peran psikologi di bidang toponimi udah ada banyak diulas juga Mas Fajar. Mungkin yang kedua nih Mas Fajar, apa nih yang masih masih belum disentuh nih mungkin oleh teman-teman di muridnya Prof Mian yang kira-kira mungkin bisa jadi celah. Ini Mbak Tika kayaknya berminat S2 ini mungkin. Apa nih yang bisa belum disentuh itu ya? Apa nih Mas? Kira-kira ada pandangan apa nih? Oh, ini Kang Hari juga nih psikologi peta, wah menarik juga nih psikologi nama nanti ya. iya, Apa Mas ada gambarannya nih? iya betul, Kira-kira apa tadi? Jangan-jangan psikologi nama ini bisa jadi riset. iya betul, Ini saya sembari nunggu nih Mas. Tadi ingat juga masalah tadi Master. Bako Surtanal ketika menjadi Badan Informasi Geospasial juga susah tuh Mas mengenalkannya. Bahkan angkot-angkot pun atau ya ini pengemudi online pun masih mengenalnya Bakos ketimbang BIG. Wah ke Bakos ya Mas ya. Jadi kan itu tadi memang tadi ternyata kelekatan kita, kelekatan nama ya terhadap orang itu juga memang luar biasa nih, aspek psikologinya main. Apa Mas ini Mas? Saya juga mungkin nih pertanyaan Mbak Tika cukup berat. Apa yang belum disentuh berarti? iya. Saya bingung juga jawabnya. Tapi tadi kalau tadi pernyataannya Mas Aji terkait dengan apa komentarnya Mas Jaja Rizal ya. Jadi ini Hmm. riset-riset tentang onomastik terutama toponimi itu kan semakin menggeliat ya. Saya lihat satu studi DKI Hmm. 2005 sampai ke sini. Buktinya itu sudah mulai banyak buku-buku toponimi gitu ya, toponimi Iya Magelang, betul betul. apa Semarang, toponim Bandung saja tuh ada Iya, tiga iya. minimal 3 buku tuh. Jogja ada 3 buku. Ntar plusnya Jogja jadi 4 betul. J. Terus Wah, Jakarta mantap ini promosi sekalian nih. Mantap, mantap. eh, toponim Jakarta ya Jakarta sebagai kota yang tua, kota yang ibu kota itu sudah mungkin 4 atau 5 buku itu baru Hmm. buku ya belum artikel jurnal belum Belum artikel tulis buku artikelnya. banyak sekali. Nah, jadi dan banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum digarap toponiminya gitu loh. Jadi kalau misalnya Mbak Tika Hmm. studi apa, jangan-jangan bisa digarap dari situ gitu loh. Itu terus belum lagi misalnya kayak nama-nama apa nama pantai ini juga ada mahasiswa S2 di UI juga namanya Mbak Netiasa Adab ya dia juga meneliti tentang nama-nama pantai yang ada di apa selatan Yogyakarta gitu loh. Nah itu juga menarik juga gitu loh. Jadi kalau terus juga ada juga mahasiswa yang senior saya Mbak Inayah Wardani dia juga meneliti tentang nama-nama stasiun komuter di Jabodetabek mas. Nah, kenapa nama Ya, ya, stasiun ya, Mbak Ina, ya. itu maksud saya tuh ya, kita ini kan orang-orang yang kurang kerjaan ya mas ya. Maksudnya yang nama yang nggak kepikir kita garap gitu ya. Iya, Nah, jadi banyak sekali betul. garap gitu loh. Nah ini juga bisa apa ya? Kalau mau yang sejarah gitu ya, ini juga ini ada ide juga nih terserah nih tuh teman-teman ada yang tertarik nih saya tertarik juga dengan nama kenapa kan zaman Orde Baru muncul kan salah satu penanda kuasa itu kan dari nama gitu ya Mas ya. Hmm. Apa Presiden Soeharto Relasi berkuasa kuasa gitu. Hmm. akhirnya di banyak kota ada zaman nama Jalan Ahmad Yani ada zaman Gatot Ya, Subroto ya, ya. bagian kecil dari kita yang tahu siapa Gatot Subroto gitu ya, seberapa berpengaruh Hmm. dia terhadap perjuangannya Presiden Soeharto waktu itu.
kenapa nama itu ada di banyak kota di Indonesia. Nah, itu mungkin jadi ide juga untuk yang tertarik sejarah ya, itu mungkin apa studi peta, jadi berapa banyaknya nama Ya, ya, itu. ya. Dan sekarang trennya juga apa yang saya lihat sejak reformasi itu kan apa ya, yang awalnya sentralisasi sekarang kita desentralisasi ya Mas ya. Bisa berangkat. Keinginan untuk mengekspresikan identitas kelokalan gitu Mas ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya pergi ke, ya kalau ke Jogja, Bandung, Bogor gitu ya, ke mana lagi ya, ke Makassar, ya, itu kan rata-rata di plang nama jalannya ada aksara lokal ya, aksara Aksara Jawa. lokalnya ya, betul, betul. Benar. Itu kan maksudnya belum tentu, saya juga belum tentu bisa baca kan Mas ya, tapi kan itu salah satu ya, bahwa era pasca reformasi ternyata itu membuat geliat kita untuk menonjolkan, menguatkan identitas kelokalan kita itu semakin kuat. Nah, itu juga mungkin bisa sedang marak juga Mas, salah satu genrenya itu adalah lanskap linguistik, itu juga bagian dari sosionomastika. Nah, saya juga Ya, ya. bagi itu apa sedang mengkaji itu juga. Jadi nanti banyak sekali sih Mbak Tika yang bisa digarap ya, apa Oke, oke. itu, terus juga belum lagi nama komersial atau names and economy gitu loh. Tadi juga masuk name rights, komodifikasi nama, itu juga apalagi sekarang kan isunya tadi tuh misalnya kayak nama MRT, belum lagi misalnya ada juga nama-nama beberapa stasiun MRT ya Mas di Jakarta itu yang menggunakan nama apartemen. Itu kan berarti menyalahi apa ya, aturan yang sudah ada ya Mas ya. Iya, iya, betul. Nah, itu juga menarik tuh jadi itu. Banyak sekali Mbak Tika yang bisa dikaji. Banyak, Terus banyak. Jadi, critical toponym jadi ini, topo masih luas gitu ya Mas ya. Tomo itu masih masih luas, jadi banyak banyak yang masih bisa digali dari aspek tadi, apalagi apa namanya, sosionomastika kan luas kaitannya, bisa dengan peta, bisa mengawetkan. Ini kayaknya sebenarnya riset-risetnya Mas Fajar pun kalau mau Mbak Tika elaborasi dengan membuat petanya pun juga bisa jadi masukan tersendiri nih. Visualisasi betul, multitemporalnya itu menarik banget, karena kalau saya membaca paper-papernya Mas Fajar itu saya terbawa ke alam berbagai level tingkatan ini. Jadi kan historisnya ada. Saya membayangkan kalau itu bisa dikemas dalam bentuk peta-peta yang interaktif ataupun peta-peta yang statis tapi penuh penggambaran kartografinya, ini kayaknya Mbak Tika ini bisa masuk ke sana, banyak celah ya. Oke bisa. Mas Fajar, ini coba Mas Fajar kita undang satu lagi nih Mas Fajar biar ikut live lah ini. Belum ada yang berhasil kita baca live ini. Mas Fajar ada rekomendasi ini siapa nih? Coba Bisa saya Mbak scroll. Sonya itu kandidat doktor toponiminya Prof. Mbak Lauder. Sonya ya. Ya Ya, siap, coba saya ajak. Ibu Sonya atau ini, saya panggilnya Bu ya. Ibu Sonya boleh, Mbak Sonya boleh. Beliau membahas tentang toponimi di Tangerang. Jadi seru Oh juga tuh mantap. nama-nama apa di pecinan di Tangerang. Oh, kayaknya saya pernah ikut kelasnya deh waktu yang webinar sama Prof Mia itu. Betul Yang sekali pertama. Mas. Iya kan, betul ya. Oke oke. Ayo Bu Sonya, mari Bu. Coba saya ajak gabung. Apakah berkenan ya? Mana nih? Coba kita ajak. Oke, udah saya invite Bu Sonya. Ayo kemana? Ini nanti kalau bisa kita unduh ini kita bagikan di YouTube ini untuk, karena daging kalau boleh teman-teman bilang ini daging ini. Oh, Bu Sonya nggak bisa ini. Oh, Decline ya. Oke, kita coba yang lain lagi. Mbak Tika nggak mau ini Mbak Tika. Ya. cari Nah YouTube ini, dulu. oh saya dulu. Oke siap. Oh berarti siap gabung. Boleh lah, boleh lah. Nah ini sembari menunggu Bu Sonya ini, saya sebenarnya punya banyak list pertanyaan, cuman kayaknya udah kejawab semua nih. Sebelum ditanya udah dijawab semua nih, menarik. Uh, Bentar ini. Nah ini mungkin bisa bercerita nih Mas. Tadi Mbak Tika menanyakan apa ke depan. Kira-kira pesan untuk BIG apa nih Mas? Ini mumpung yang nonton ada teman-teman BIG nih. Apakah bagaimana BIG bisa mendukung atau mensupport riset-riset dari teman-teman komunitas onomastika Indonesia ini ke depan? Apa yang bisa kita elaborasi dan lakukan nih Mas? Kira-kira Mas. Mumpung ada Pak Hari juga nih mungkin bisa mendengar. Iya, iya. Waduh, ini saya berterima kasih loh Mas, ini kemarin saya Ya. dibantuin kasih peta Bandung loh yang Mbak Tika dan Mbak Tia kemarin tuh. Oh, oke, Mbak Sonya oke. peta dari BIG itu. Iya, saya apa ya? Di BIG itu saya pikir mungkin kan sekarang kerennya BIG itu sudah mulai 2 tahun terakhir ini sudah mulai rutin bikin buletin ya Mas ya, toponim ya. Seingat saya sudah ada 3 buletin ya itu ya.
Nah itu menurut saya itu Mandek salah itu satu. Mas. Berarti kayaknya perlu kolaborasi deh Mas. Mandek Mas sekarang. Cari yang nulis susah ini. Gimana kalau berarti nanti ke depan, kayaknya ide ke depan nih tahun 2022 kita bisa inisiasi ke sana kali ya Mas ya. Kolaborasi antara teman-teman Toponi, mungkin Mbak Tika nanti bisa kolaborasi dengan Mas Fajar, kita bikin tulisan yang ringan lah ya. Atau mungkin tadi dengan Bu Sonya. Jadi mungkin kolaborasi itu kali ya Mas ya. Karena mandek itu Mas, mengajak teman-teman itu menulis tuh susah. Saya sendiri juga udah susah nulis ini kalau nggak ada pemantik masalahnya. Kayaknya itu ya, Oh, nanti iya. saya titip ke Pak Hari nih. Pak Hari ini nanti kita menghidupkan lagi, menulis lah, saling belajar dengan teman-teman Iya. onomastika ini. Selain itu Mas apa Mas? Selain buletin, itu satu nih buletin nih. Iya, saya pikir ini sih Mas, kalau mungkin kita bikin penelitian kali Mas ya, penelitian Oke, riset bareng kolaboratif ya, yang riset kolaborasi ya. Oke. lintas disiplin yang berdasarkan ke apa latar kita masing-masing gitu ya Mas, dengan Hmm. kartografi, dengan psikologi, linguistik, Hmm. terutama Nah ini. misalnya, nah ini Bu Sonya. Nah ini udah bisa gabung nih. Berarti kolaborasi dulu itu, ini pengantar nih sebelum ke Busonya nih, saya menarik ini, nanti kolaborasinya bisa makin banyak ini. Jadi dulu itu sempat BIG itu mengadakan ini Mas, ekspedisi toponimi Indonesia. Nah, Ah, mungkin kayaknya perlu kita elaborasi lagi nih. Ekspedisi toponim Indonesia kan banyak ini, banyak multidisiplin. Nah, ini busonya mungkin bisa berbagi nih, Bu. Langsung aja ini, saya tembak ini. Halo Mas Haji, Tangerang, apa sih yang menarik dari Tangerang ini, Bu? iya. Eh, Tangerang apa yang menarik dari Tangerang, Bu? Sampai diteliti toponiminya apa ini? saya Mbak Sonya aja karena saya seumuran sama Mas Oh, Fajar, Mbak. tapi selisihnya 3 tahun gitu. Oke, berarti kan memang senior-senior saya semua ini. Saya paling muda lah di sini lah. Asik. Ya saya Oh, kan enggak, belajar bahasanya. dari Silakan. kami yang membutuhkan apa diskusi juga ya Mas Fajar ya dengan pihak BIG ya Mas Fajar ya untuk dapat bisa menulis lebih banyak pasti. Kalau Mas Fajar ini kan apa ya eh, en- orang yang mengenlight saya di toponimi nih akhirnya masuk Hmm. toponimi salah satunya pertama Bumia keduanya Mas Fajar jadi setelah dia wah, Hmm. direkrut Bumia nih dicuci otaknya saya yang kedua Hmm. dicuci selanjutnya dicuci oleh Mas Fajar Mantap, mantap. MLM ini Mas Fajar ini mencuci. seperti itu sistemnya Berarti ya nanti Mas busonya, Fajar ya baksonya nanti berarti harus harus cari korban berikutnya nih baksonya. siap siap Cari siap korban berikutnya. sudah sedang berlangsung ya Mas Oh Fajar ya sudah, mantap mantap. Mungkin bisa kalau cerita nih baksonya tadi tentang risetnya buat memantik teman-teman tadi yang tertarik toponimi ke oh depan. gitu tapi sebelum cerita mungkin eh, pesan sponsor ya Mas Aji untuk Oh misalnya siap. mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan kemarin tuh yang saya obrolkan dengan profnya itu Mas Fajar di Banten iya. kan sedang mau membuat stadion provinsi ya Oh waktu itu. yang itu ya, Wah, itu yang tahu tahu. pertama kali saya sendnya itu ke profnya terus profnya dibawa ke grup itu saya maksudnya Yang selevel internasional stadium itu ya. ya selevel government policy untuk menentukan nama mereka tuh belum tahu gitu tentang perpunya sehingga Hmm. nama yang di offer itu belum benar-benar membuat kita tuh membelalak kalau kita sudah baca-baca ini mana ada namanya apa itu salah satunya yang masih hidup semua ya Mas Fajar ya gubernur-gubernur mereka sekarang dari dinasti mereka gitu kok Oh, misalnya ya. itu dimasukkan dalam pilihan gitu lah itu sih saya takjubnya mungkin itu di offer oleh lembaga mereka sendiri di mana mereka juga dari Hmm. instansi pemerintah ternyata memang belum melek juga sehingga makin berasa bahwa PR kita masih banyak ya Mas Fajar. Masih banyak ya. Ya kalau kami PR-nya sambil Betul betul. mengajar, yang lebih banyak mungkin Mas Aji jadinya ya. Berat. Banyak Nah banget ini gitu. menarik ini. Kalau kalau saya selalu bilang gini atau Pak Heri lah malah paling kadang mungkin dari sisi pemerintah itu ya dari sisi pemerintah memang mungkin tadi satu sosialisasinya kurang mendalam ya kurang mengena kemudian yang perlu kita ketahui bersama kalau di daerah itu kan mutasi rotasinya relatif cepat jadi bisa jadi orang-orang yang dulu sudah kita edukasi oleh BIG ataupun Kementerian Dalam Negeri sekarang udah pindah lagi orangnya Pensiun, otomatis menua. atau bisa jadi mereka yang bisa jadi tadi terkait relasi kuasa, politik, dan segala macam otomatis, walaupun misalkan di bidang tata pemerintahannya paham, tetapi kalau dari kebijakan
maaf, dari kebijakan kepala daerahnya itu meminta ini kan otomatis kalah juga. Nah itu hal-hal itu yang. Betul, Tapi betul. kalau saya sih pesannya selalu satu kalau di grup ataupun ini kan, kalau bisa teman-teman juga aktif mengkritisi kan, entah melalui tulisan populer atau seperti Mas Fajar ini jurnal-jurnal ilmiah. Karena dengan adanya tulisan populer maupun tulisan ilmiah itu, tentunya kalau bagi saya pribadi akan jadi alat juga untuk bisa bilang ke Pak Hari, ini loh Pak Hari banyak referensinya nih, udah teman-teman di luar sana seperti Prof. Mia atau Pak Tite Bahtiar juga, bahkan mungkin Mas Fajar, Mbak Sonya juga mengkritisi nih, gimana nih BIG. Nah, kalau udah ada itu enak. Bahkan ini kalau belak-belakan aja nih, kalau saya punya referensi tulisan misalkan Mbak Sonya, Mas Fajar itu mengkritisi sesuatu tentang yang harusnya BIG melangkah, nanti saya tinggal kirim link ke kepala badan kan, ini loh gimana nih Pak Kepala Badan, banyak kritis dari luar gitu kan. Paling enggak kan jadi ke depan pengen sosialisasi. Nah tentunya tadi mungkin hal-hal ini ringan karena targetnya memang mungkin yang menyaksikan nggak begitu banyak, hanya teman-teman lingkup kita, tapi setidaknya ini salah satu platform yang coba saya gunakan untuk mengenalkan toponimi di Instagram kan. Anak-anak sekarang Instagram ya lebih hidupnya ya. Iya. Nah saya jujur belajar dari acara waktu profnya itu kemarin misi di mana ya, yang mengadakan Badan Bahasa Daerah kalau nggak salah, yang dia mendekati lewat media, sosial media atau apapun saya lupa, tentang kebahasaan ya. Jadi saya juga, wah kayaknya saya harus menghidupkan Instagram lagi nih. Makanya ngajak Mas Fajar ini pertama kalinya. Sosialisasi ringan dan tapi ya banyak yang bisa kita ulas lah. Nah ini menarik ini. Makasih masukannya nih Mbak Sonya. Mbak Sonya ada titipan apa lagi nih, pesan sponsor? Mumpung bisa kita mumpung ketemu ini. Tadi yang saya ceritakan Maksudnya nih, bukan masukan, saya tahu sejauh ini BIG lewat berbagai aplikasinya Mas Fajar ya, kita pernah ya kalau mengakses apa peta itu tuh sudah sangat bekerja keras sekali gitu, tapi Udah enak ya. ya sudah semakin enak akses data itu. Tetapi memang ya PR itu akan selalu ada gitu, Kan selalu ada betul. Oh iya Mas Aji, Kalau pesan bahasa keren saya 1 apalagi nih, tahun yang waduh lalu banyak banget pernah ini. mengirim email ke Pak Hari atau Mas Aji ya, untuk data Bukan penelitian saya kali ini. saya. Nanti saya resign ulang aja. Bukan. Ya, kalau saya dulu dapat dari Mbak Inayah atau siapa itu dulu yang MRT ya, sempat email. Terus yang terakhir kontak WA kemarin tuh Mbak Tia yang Pantai ya. Iya. Ya, Mbak Tia Pantai itu. Kemudian saya sambungkan ke teman-teman di provinsi. Jadi prinsipnya sih kalau saya pribadi, saya sambungkan lah, kalau misalnya Mbak Tia Pantai butuh tentang Jogja, saya sambungkan ke teman-teman toponimi di Jogja. Khususnya Tangerang nanti, atau butuh data, bisa ini ada Mbak Arifa, ada Mbak Tika, banyak sih. Siap. Kalau Pak Hari saya mungkin lewat emailnya, monggo dikirim lagi aja. Via WA juga boleh, jangan sungkan-sungkan Bu, atau Mbak Sonya nih. Via WA juga boleh, tinggal kirim. Prinsipnya sih kalau dari sisi BIG tentunya tadi akan siap mendukung ya riset-riset terkait toponimi lah. Saya pribadi selalu menggesa itu, yang mengingatkan teman-teman, karena kolaborasi atau bahasa kerennya kan sekarang pentahelix ya. Pentahelix itu kan BIG, kementerian lembaga, Pemda nggak akan bisa jalan. Kemudian jelas-jelas kalau kita baca PP Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021, di sana ya ada itu disebut pihak lain di sana, termasuk akademisi, termasuk peneliti, termasuk nanti komunitas onomastik atau apapun itu kan jadi wadah buat kita semua untuk memperkaya atau menguatkan toponimi. Minimal kalau saya melihatnya ada dua. Pertama, bagaimana kita membakukan itu untuk nama-nama yang memang bisa kita bakukan ya, kita jadikan sebuah acuan sama. Yang kedua, ternyata toponimi itu harus menyimpan ini. Kalau kata Bang Jeji itu banyak arsip yang harus kita simpan. Jadi riset-riset dari Mas Fajar, Mbak Sonya yang menggali arti nama, makna, sejarah sebuah nama itu bisa jadi masukan yang harus diwadahi juga oleh BIG sebenarnya di situ. Jadi suatu saat nih anak cucu kita membuka atau penasaran dengan sejarah perubahan nama itu udah banyak bisa kita lihat-lihat. Nah itu mungkin ke depan yang banyak bisa kita elaborasi. Ini saya macam ini. Monggo ada yang lain. Menyambung siap. tadi Mas Aji menyimpan dokumentasi sejarah itu sekarang sedang saya alami sekali ya. Saya juga udah pernah cerita Mas Fajar bahwasanya tentang Cina Benteng dan Tangerang ini secara akademik atau dokumentasi arsip itu sangat minim sekali banget gitu. Berarti nanti arsipnya dimulai dari Mbak Sonya ini. Ada.
memang ada, tetapi saya cek 1-2 disertasi di UI tentang Cina Benteng, mungkin ada satu punyanya FISIP, sama beberapa Hmm. S2 itu. Tetapi kalau dicek sumbernya, selalu masih menggunakan folklore atau narasumber. Jadi memang Ya, ya. acuan basicnya primernya itu tidak pernah ditemukan gitu ya Mas Fajar ya. Hmm. Hmm. Itu sempat membuat saya terduduk juga, wah ini gimana, tetapi juga sekaligus ya mungkin harus diawali sekarang gitu, karena memang Betul. ya mungkin juga ada aspek histori antara pribumi dan Cina itu kan di zaman Orde Baru juga seperti Hmm. itu, sehingga mungkin dulu kurang diketengahkan untuk studi lebih lanjut tentang Cina di Tangerang ini. Kalau Prof. Mia selalu Hmm. memesankan waktu itu, sebenarnya beliau tuh, karena sebenarnya kalau saya meneliti, yang saya rintis diteliti sekarang dan harusnya segera lulus ya Mas Fajar, pesan sponsor untuk segera lulus, itu sebenarnya masih melanjutkan PR Prof. Mia. Kalau Prof. Mia kan tahun 1990 itu pemetaan bahasa di Tangerang. Nah, Hmm. beliau pasti di situ ada, beliau menemukan PR-PR di situ, PR-PR yang sebenarnya kemudian itu dilegasinya ke saya gitu istilahnya. Dan Hmm. PR-PR-nya itu termasuk beliau selalu bilang gitu, Cina di Tangerang tuh ada, tetapi dianggap ada nggak sama institusinya, ada sama pemerintahnya gitu. Dan apa lingkup sosial budaya yang di situ yang kemudian hadir sekarang, tetapi tolong dilihat dari nama nama mungkin pecinannya, bisa pasar atau segala hal yang terkait dengan mereka, nanti disambungkan dengan migrasi dan sejarah mereka gitu. Itu PR yang masih diamanahkan oleh beliau dan masih kami geluti setiap malam, setiap pagi dalam sholat 5 waktu disebutkan. Dalam mimpi nih. Mantap. Jangan-jangan tetap bawa mimpi terus ini Iya, bahasanya ini. kira-kira kalau nggak lulus pasti ya itu terus yang diinget-inget gitu. Itu sih Mas. Siap, Ya, siap. menyambung di Mas Fajar tadi, mungkin kalau Mas Fajar psikologi sosial, kalau saya lebih ke nanti jatuhnya ke sejarah, budaya, Hmm. Hmm. migrasi etnis itu, tapi melalui Makasih toponimi. ya. Jadi tadi kalau Hmm. misalnya ada Mbak Tika atau Mbak Tia yang jangan khawatir masih banyak yang diteliti. Kayaknya Mbak Sonya bisa minta tolong Mbak Tika nanti untuk membantu penggambaran migrasinya di dalam peta, itu menarik banget itu kalau bisa Siap, dibaca. Siapa siap, tahu Mbak siap. Tika kan Tentu, siap. dari situ kan kepantik ya, terpancing. Oh, bisa meneruskan lagi gambaran migrasinya seperti apa dari sebarannya dan segala macamnya. Ini menarik ini. Betul, Saya betul. nyambungin aja ini ya, biar Mbak Tika, biar makin banyak ini sebenarnya riset para periset toponimi di Indonesia. Iya. Oke. Dan di Mas Fajar kajian masih bertahan nggak Mas Fajar? Ya, moga-moga. Silakan Mbak satu Sonia. lagi pesannya mungkin kalau di forum, jadi dari mulai tahun lalu sampai sekarang kan karena saya seperti Mas Fajar ini harus segera berhenti bayar SPP. Jadi kami sering mungkin ikut forum-forum linguis. Itu sebenarnya kajian nama itu juga sudah mulai banyak sekali, tapi terutama terwakili oleh tadi konsep yang disampaikan Mas Fajar itu Mas Aji, lebih ke lanskap linguistik. Memang lebih Hmm. populernya itu. Karena terkadang linguistik yang sangat strukturalis banget itu konsep Hmm. toponimi sebagai satuan linguis itu bisa saja mereka nggak berterima. Jadi Hmm. memang di Ya, bidang ilmu kami ada yang strukturalis, ada fungsionalis gitu. ya, Kalau yang ya, strukturalis itu kadang menganggap toponimi bukan punya kita. Toponimi ya, punyanya ya, ya. lebih geografi atau apa, tetapi ketika mereka lanskap linguistik, mereka nggak bisa menolak. That's linguistic. Hmm. Dan Ya, ini ya, ya. banyak banget kalau setiap Hmm. conference itu mulai ada pasti 10% itu membahas lanskap linguistik. Dan ini menarik mulai dari eh, nama desa, banyak hal ternyata kita Ya, melangkah ya. aja nemuin lanskap yang bisa dikaji, dan ini kalau saya berkat Mas Fajar lanskap linguistik ini. Mantap, mantap, mantap. Berarti kayaknya ke depan perlu ada ini lagi nih. Kalau kita kan baru inisiasi Instagram Live ya, mungkin ke depan kita bisa bikin ini wadahnya untuk Mbak Sonya, Mas Fajar berbagi webinar kali ya. Saya coba panting ke Pak Hari Waduh, nanti ya. Webinar di 2022, kita mencoba sama-sama mempopulerkan atau memasyarakatkan toponimi, terutama bagaimana risetnya.
Karena salah satu unsur dalam atau informasi unsur rupa bumi terkait nama toponim yang dikumpulkan sesuai amanah dari peraturan pemerintah itu kan juga ada arti nama, makna, atau sejarahnya seperti apa. Nah, untuk menggali itu kan sebenarnya teman-teman di pemerintah daerah juga tidak kuat atau tidak memiliki pengetahuan. Nah, itu butuh dukungan dari teman-teman akademisi, peneliti, toponimi, onomastika, atau apapun. Seperti apa sih step-stepnya, langkah-langkahnya harus ditempuh. Nah, mungkin bisa kita inisiasi ke sana, atau mungkin nanti ada diskusi kelompok terkumpul, didahului nanti banyak agenda yang bisa kita elaborasi ke sana. Kemarin saya baru ngobrol dengan Bang Cici Rizal, mungkin ini kesempatan juga ngobrol dengan Mas Fajar dan Mbak Sonya, mungkin nanti kita bisa saya coba pancing ke Pak Hari ini biar bisa dielaborasi jadi opening bagaimana tadi bisa jadi kalau Mas Fajar itu sudah membuat petunjuk teknis ya bagaimana metodologi riset, mungkin kita bisa juga bikin lebih dalam lagi petunjuk teknis bagaimana sih untuk mengisi informasi yang diamanahkan dari peraturan pemerintah tersebut, karena ada arti nama, kadang kan sejarahnya juga ngisinya asal dan mungkin nggak kurang tepat dan banyak hal yang perlu ini. Kemudian biasanya teman-teman daerah itu apa ya, terpancing atau tertarik ketika memberikan informasi itu di luar dari BIG nih, jujur aja ya. Kalau dengan BIG kan udah bosan ya, pasti suruh klik-klik. Nah, ini butuh insight orang-orang luar ini, para peneliti, biar makin yakin gitu kan. Bahwasanya metode-metodenya ini udah diteliti dan udah dilakukan pendekatan ke masyarakatan dan segala macam. Kurang lebih itu. Ini kalian udah cukup malam ini jam 9 nih, takut belum pada istirahat. Mungkin saya minta satu kata atau 3 kata atau pesan ini, pesan dari Mas Fajar dan Mbak Sonya nih, untuk teman-teman toponimi di Indonesia, teman-teman yang minat atau memperhatikan toponimi. Kalau saya selalu mengklaim diri saya pribadi sebagai pemerhati peta dan toponimi, jadi perhatian aja. kalau Mas Fajar dan Mbak Sonya kan peneliti beneran ini, gimana nih? Mungkin urut dari Mbak Sonya dulu nih, apa nih? Kalau tadi pesan sponsornya sudah banyak nih, pesan-pesan buat yang menyaksikan nih nanti, apa nih Mbak Sonya? Untuk toponimi secara umum ya, saya mungkin belum Ya, ya. sebanyak Mas Fajar naskah akademik yang dihasilkan. Ini kalau itu masih belajar dari Mas Fajar lah. Nanti targetnya sebanyak Mas Fajar harus. Tapi untuk saya yang newbie aja, yang masih terus terang saya S1 S2 saya linguistik tapi bukan toponimi. Jadi benar-benar saya menjadi bertemu dengan Prof Mia ini tiba-tiba belok ke toponimi gitu. Tetapi saya pengen apa ya? Sebenarnya toponimi ini nggak berhenti sampai meaning nama loh, gitu. Itu masih banyak yang bisa kita ceritakan, kita jelaskan kalau kita belajar bagaimana berkaca pada toponimi diteliti oleh orang-orang Eropa. Itu kayaknya rasanya perjalanan kita peneliti toponimi di Indonesia ini masih jauh untuk sampai masih jauh ya, lebih masih lagi gitu. Di sana mereka toponimi itu tentang naming, place naming, apapun, road naming, gunung atau apa, itu bisa kemana-mana, bisa mengulik apapun gitu, dan masih sangat dibutuhkan perhatian dari bidang apapun. Saya tidak mengajak hanya yang linguis, apapun saya yakin ketika sejarah digabungkan dengan toponimi akan sangat bagus. Doktor pertama toponim di UI itu arkeolog dengan toponim hasilnya bagus. Jadi jangan ragu, jangan khawatir, ayo, masih banyak yang bisa kita lakukan, kita sumbangkan. Dan ini enjoyful kalau orang sastra Inggris bilang, karena bisa kemana aja gitu, bisa bekerja sama-sama siapa aja gitu. Ketika membuat sebuah conceptual framework, bisa ngajak temennya yang psikologi, ayo. Mau yang ahli pemetaan banget, ayo. Sejarawan dilibatkan, oke juga gitu. So, it's okay, we are going easy. Dan masih banyak dibutuhkan peneliti dan tulisan untuk membuat toponimi ini di Indonesia makin semangat, makin dikenal, tidak hanya selevel naskah, tetapi harapannya nanti bisa sampai penerapan. Jadi kayak yang tadi saya ceritakan, sayembara penamaan Stadion Banten itu nggak boleh terjadi lagi gitu. Sekali lagi, itu bukan kesalahan. Saya sangat melihat itu bukan kesalahan dari institusi, tetapi itulah realita. Bahwa ketika kita ada Pemku, kita sudah sebuah sosialisasi, tetapi bahkan ya seharusnya saudara kita sendiri, Pemprov itu tahu, tetapi mereka juga nggak aware gitu. Karena kadang memang tidak mau melibatkan, atau ya udahlah cepetnya gimana gitu. Sukses terus buat Mas Aji, Pak Hari, dan rekan-rekan semua di BIG. Terima kasih sudah diundang.
Waduh, terima kasih Mbak Sonya ini. Bakal kita tindak lanjuti nih. Mas Fajar masih gabung kah? Coba Kayaknya tes tes. lagi. Kayaknya jaringannya berputar-putar ini Mas Fajar. Oke, sembari menunggu Mas Fajar ini sudah semakin banyak. Ini monggo silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mas Fajar tampaknya masih berputar ya ini Mbak Sonya ya? Atau Iya, di tempat saya aja nih Mas Fajar? iya, iya. Mas Fajar masih berputar. Ada nih, sebentar. Mungkin Mas Haji saya boleh mohon izin untuk undur, tapi tetap Boleh, boleh. menyimak. Siap, siap. Siap, Boleh. ini sembari saya nunggu Mas Fajar. Terima kasih Oke, Mbak Sonya. makasih. Waduh, Mas Siap-siap. Fajar masih Sukses lagi. selalu. Sampai Selamat ketemu lagi. ya. Sukses risetnya. Ya. Terima kasih. Oke, silakan. Ini mau closing malah Mas Fajar sinyal jelek nih. Ya, Iya dong, ya Mas Haji bos. dengar suara saya Mas? Halo, tes Mas Fajar. Gimana ini? Masih bisa gabung Iya kan? Mas. Ya, oh suara masuk tapi ya. Monggo Mas Fajar ini statement terakhir ini. Halo, halo. Tes Mas Fajar. Oke, tampaknya masih gangguan Mas Fajar karena sudah cukup malam. Wah, sayang sekali nih, padahal mau menanti closing dari Mas Fajar ini. Ada, oke, karena nggak ada lagi. Oke, boleh add lagi. Oke, coba saya add Mas Fajar lagi. Saya remove dulu. Saya add Mas Fajar sebentar. Oke, Mas, siap. Fajar, Fajar. Oke, oke, Mas. Silakan cek, Mas. Accept. Live. Oke, Mas Fajar. Ya. Nah, ya kita tunggu sebentar ya, Mas Fajar masih sudah saya invite. Nah, masuk juga akhirnya. Wah, Halo ini tes mau Mas. closing malah tes masuk Mas. Mau closing malah Halo, menghilang mohon maaf. dari. Gak apa Mas. Ini udah malam juga. Monggo Mas, silakan Mas ini. Closing statementnya ini apa nih? Pesan buat teman-teman. Ya, ya kalau untuk pesan untuk mereka teman-teman yang mungkin memang sudah tertarik di toponimi, menurut saya banyak sekali yang bisa kita garap ya dalam isu toponimi karena memang basis saya adalah apa psikologi sosial, sosionom. Ada banyak sekali teman-teman yang bisa kita teliti bersama karena nama itu sama seperti apa ya, seperti bahasa. Halo, Mas Fajar. Suaranya hilangkah? Ya, tes. Masa Ya, masuk Mas. Sempat tenggelam tadi. ya masuk Mas. Ya, ya intinya sosial kita bisa rap namain. Karena nama ini adalah produk sosial ya. Produk sosial, budaya iya, politik iya. Dan setiap orang bisa berganti, masyarakat bisa berganti, artinya akan banyak dinamika yang agak teliti lebih lanjut. Dan terkait dengan peraturan pemerintah terbaru yang nomor 2 tahun 2021 yang sekarang sudah genap usianya Mas ya. Iya, betul. Saya Ulang pikir tahun ini, perayaan. perayaan betul. Nah, saya pikir ini kan PP ini kan inilah saatnya berarti bagaimana tidak hanya mensosialisasi ya, tapi mengukur kembali kira-kira seberapa jauh apa ya masyarakat bisa menerima ini ya, menanggapinya gitu. Dan ya saya pikir kita bisa nanti ke depannya lah untuk bisa saling bekerja sama Mas Haji ya.
Siap. Terima kasih nih Mas Fajar atas Mohon waktunya, dan kali kalau maaf nih kita Mas Haji nih, tangkap sinyalnya jelek sekali. Saya aman, pikir aman. cukup lah Santai, Mas. santai, Mas. Gak apa-apa, memang udah saatnya istirahat ini. Kita diingatkan oleh sinyal ini udah jam 9. Oke, terima kasih Mas Fajar dan teman-teman semuanya. Kita semoga kita bisa ketemu di forum-forum lain yang lebih bisa kita elaborasi bersama, mengenalkan kembali, memasyarakatkan toponimi dan mentoponimkan masyarakat ya. Jadi supaya tadi nama-nama itu memang apa ya tadi bicara sosial atau apapun tadi, pesan dari Bu Mbak Sonya juga ya, sehingga ketika ada sayembara pun nama-nama yang diusulkan atau apapun juga memiliki kelekatan terhadap masyarakat, tidak sembarangan, tidak hanya sekedar kepentingan politik dan segala macamnya, tetapi aspek sosial masyarakat menjadi hal yang penting dalam penamaan, karena itu kan kalau kita bicara ingat-ingat nenek moyang kita kan ada memberi nama itu juga berkaitan dengan kondisi geografis lingkungannya. Kita ingat Nalunjo terkait bencanaan ya, kemudian atau mungkin rawa-rawa, ketika di Jakarta banyak nama menggunakan rawa, otomatis di situ secara bentuk lahannya berkaitan dengan rawa, ekosistem rawa yang otomatis ya kalau di situ berubah jadi perumahan pastinya banjir dan segala macamnya. Dan mungkin aspek penamaan lainnya tadi terkait kali jodoh, kemudian juga yang menarik komodifikasi ya, komoditas nama itu jadi hal yang menarik bagaimana kita bisa. Bahkan saya masih tertarik tadi tulisan pertama kali Mas Fajar tentang naming rights ya, artinya bagaimana tadi penamaan ya merek-merek dagang atau apapun kan akan berkaitan ya, bisa jadi stadion atau apapun akan jadi PR juga nih bagi penerapan PP2 2021 ini. Oke, terima kasih Mas Fajar dan rekan-rekan semuanya, sampai ketemu di ya forum-forum berikutnya ya. Oke, ini yang baru gabung ya, nanti kita coba simpan videonya, coba saya unggah ke YouTube dan mungkin di YouTube-nya Mas Fajar juga. Dan salam untuk Profesor Murtamia. Beliau juga, walaupun saya tidak jadi muridnya secara langsung ini, tapi beliau adalah guru saya toponimi pertama kali di Indonesia, dan semoga komunitas onomastika di Indonesia makin sukses dan bisa bersinergi dengan Badan Informasi Geospasial, ke Pemda dan masyarakat dan semuanya lah makin elaboratif. Terima kasih Mas Fajar, sampai ketemu. Salam toponimi Indonesia. Oke, saya izin close ya, coba saya simpan. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, saya